nanti punya keluar produk baru dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal yuk kita ngejalanin, yuk kita sharing, edukasi semua tim, semua orang-orang dekat kita gitu kan, bahwa di AFC ini bukan cuma produk yang bagus, cuma ke depannya itu juga banyak peluang yang tentunya kita bisa jalanin gitu. Nah hari ini nih semangat nih ada 2 Sri Kandi nih. Mungkin dimulai aja ya Nova ya. Oke. Ya terima kasih. Makasih ya Ciana sharingnya. Terima kasih juga. Iya, wah semangat terus ya teman-teman semua ya. Seberapapun adanya kita, pokoknya kita tahu, ini kita udah ada di tempat yang luar biasa tepat ya. Nah, siang hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama bakar lagi nih, biar kita tetap semangat. Nah, selamat siang, sekali lagi Nova ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Nah, Nova nih hari ini bersama Agus nih. Hai Agus. Halo. Nah, ini kita siang ini topiknya juga luar biasa ya, Gus. Iya, betul. Nah, iya jadi mungkin teman-teman semua kita udah tahu. Sebenarnya kita udah tahu belum sih kita ada di grup namanya apa? Wah, jangan-jangan belum pada tahu. Tahu semua ya? Gus tahu nggak Gus nama grup kita apa nih Gus? AFC Dream Team. Wah, AFC Dream Team. Luar biasa ya, namanya ada Dream Team. Jadi kita harus Dream Team. Nah, jadi intinya di Dream Team itu, di dalam Dream Team itu orang-orangnya itu hebat-hebat yang pastinya. Wah, luar biasa ya. Ya, dari yang nol sampai bisa hebat, karena kita bisa, gitu. Benar-benar Gus, benar banget. Terus nggak cuma hebat Gus, awalnya juga semua pasti punya impian ya Gus, makanya namanya pasti Dream Team. Nah, sebenarnya asal muasalnya dari mana sih Dream Team ini nih yang kita nih Gus yang baru-baru mungkin kan, dari mana sih kok tiba-tiba masuk dalam satu grup WA, wah ternyata udah banyak banget ininya anggotanya gitu kan, kita pikir kita doang, ternyata luar biasa teman-teman semua. Dream Team itu dari yang awalnya cuma 2 orang sahabatan sampai sekarang jumlahnya ribuan ya Gus, hampir 5.000-an. Aduh, 5.000 ya. Kebayang nggak sih dari 2, terus sekarang ibaratnya kalau papa mama nih berdua terus beranak pinak, anaknya udah sampai anak cucu cicit ya kan sampai 5.000. Nah, itu luar biasa kan. Nah, yang kita perlu tahu kan gimana sih prosesnya dari 2 nih. Dari misalnya kita partneran nih Gus cuma berdua, terus tiba-tiba timnya jadi banyak banget. Nah, di sini tuh kita mau belajar ya. Gimana sih caranya dari yang ternyata kita tuh di sini nggak kerja sendiri. Nah, ternyata kita tuh belajar dan ada proses duplikasi ya, Gus. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar dari leader-leader kita, yang senior-senior kita yang udah lebih dulu, terutama nih yang dari 2 orang nih yang penggagasnya Dream Team nih. Itu gimana sih mereka bisa menduplikasikan cara mereka untuk mengembangkan tim-timnya. Gitu ya, Gus ya? Betul Nova, saya juga pernah dengar para Bushido ya. Kalau Bushido itu namanya orang yang paling tertinggi juga, salah satu tertinggi. Jadi itu duitnya juga nggak tanggung-tanggung ya, Nova, ratusan juta per bulan kan. Kalau per tahunnya bisa sampai miliaran, itu wow banget ya. Itu hasil dari duplikasi yang salah satunya itu. Terus yang sebelum itu kan yang kita tahu juga, kita udah masuk ke zaman bisnis 4.0 ya teman-teman, Nova juga, yang sistemnya mudah dijalankan. Jadi di AFC sendiri udah diterapin nih 4.0, disediakan aplikasi, terus mudah dijalankan. Habis itu bisa beli online ya, nggak ada batas umur, bisa jalanin siapa aja, di mana aja, pakai HP. Kita ketemuan juga Zoom gini ya, pakai HP. Ngedeal juga pakai HP Zoom, itu enak banget. Nah, sekarang kita mesti tahu nih sistem yang udah bagus, produknya juga bagus, teman-teman. AFC juga terkenal nih, bonusnya banyak ya. Yang Bushido udah sampai miliaran setahun. Terus salah satunya bonus rank dan passive income-nya ya, Nova ya. Benar. Terus gimana sih kita bisa mencapai dan mendapatkan passive income itu? Nah, di sini kita hadir nih para toreda-toreda yang udah nikmatin lah, udah coba dan udah
berhasil nih nyampe rank ini dan udah dapat passive income-nya. Mungkin kita langsung aja kali ya, coba dari Indra ya, bisa cerita-cerita gimana sih kok cara dapetin rank Toreda, terus bisa dapat passive income. Habis itu Ko Indra sendiri bisa dapat dari sendiri atau dibantu upline. Kita mungkin bisa dengar ceritanya dikit ya, teman-teman. Dari Ko Indra boleh? Oh, oke. Thank you, Gus. Thank you, Iya. Nova. Ya, teman-teman di sini, ya kita coba sharing-sharing ya. Mungkin pada yang belum Toreda juga kan mungkin masih pada baru. Tapi sebetulnya semuanya ini nanti akan kita lalui. Kalau saya sih pertamanya itu diteleponin terus tuh sama upline. Nggak tahu, ntar gantian. Kalau nggak biasanya tuh, kalau di sini kan sore-sore, itu diteleponin Gus sama si Ita, Livang, Julia. Oh, pertama Julia dulu, Julia sama Mbak Enda telepon. Terus Livang, terus Ita, terus Ana. Terus tuh tiap sore tuh diteleponin tuh Gus. Oh, jadi kita seolah-olah tiap sore. Iya, enggak, nanyanya macam-macam gitu loh. Oh, Si ini ya. kenapa, si ini kenapa gitu loh. Jadi pelan-pelan kita tahu juga, terus saling sharing ya. Jadi pelan-pelan juga jaringan itu juga jalan gitu loh. Nah, sedangkan saya ke downline juga waktu itu kita bagi tugas gitu. Kalau saya sama downline saya itu bagi tugas. Yang satu kaki saya bilang, line saya yang satu kaki yang di Amerika, semua di bawah lu ya gitu. Jadi di bawah satu orang itu. Jadi teman-teman itu nggak kepisah. Nah, jadi yang di Amerika saling kenal, ya udah kita jalanin aja, kita ajakin, nanti kita main lempar-lemparan gitu, jadi kayak partner. Misalnya ada satu teman kita saling mengenal satu sama lain, saya cuma kadang-kadang di Facebook saya cuman, karena di sini kan kita cuma dari Facebook Gus, Nova, jadi nggak pernah ketemu, semua tuh online. Dari Facebook saya cuma bilang kalau di orang ada cerita-cerita, wah kalau gitu tuh bagus dikasih minum ini ya gitu loh. Terus teman saya yang satu lagi nimpalin, iya tuh bagus tuh kalau itu kayak minum Utsukushi Subarasi bagus. Akhirnya dia tanya apa sih itu gitu loh. Oh kalau mau itu nanti kita ikut aja Zoom. Kalau nggak nanti dijelasin deh sama Arni, nanti dijelasin gitu. Jadi si Arni yang jelasin. Jadi saya tuh biasanya bikin flyer kalau di Facebook ya, cuman lempar aja gitu. Jadi tadi kata Kak Jasmine ya, sharing aja gitu. Kita sharing aja. Nanti ada yang nanya, baru kita timpalin. Nah, timpalinnya itu saling mengisi gitu loh. Terus seperti yang contohnya kemarin itu Stefani pas cerita-cerita mamanya sakit, ada stroke ya. Jadi saya bilang, wah kalau stroke bagus minum ini gitu loh. Tapi nggak tuntas. Sengaja saya gantung. Nah, saya gantung, terus teman saya masuk. Gitu, saya kasih tahu, Arni, mamanya si ini tuh sakit tuh. Coba tawarin deh itu, Subarasi. Jadi dia telepon lah si Stefani. Steph, katanya Indra, mama kamu sakit ya? Suruh coba ini nih. Oh iya tuh katanya. Tadi juga udah diceritain, cuma setengah gitu loh. Apa sih? Nah akhirnya dia tertarik gitu. Jadi kita di sini sama begitu. Jadi saling mengisi. Gitu juga sama Ita. Tak, nih ada temen sini nih. Yuk kita prospek gitu loh. Jadi kita saling prospek. Yang kenal kita sama-sama kenal. Jadi paling bagus kalau di tim ini adalah kita kerjasama. Jadi teman-teman di sini kita kerjasama gitu, kita saling mengisi. Bukannya kita nggak bisa, kita presentasi, tapi kita harus cari jalan mana yang bisa ketemu gitu, jalan mana yang bisa masuk. Nah dari situ kan kita sharing. Nah dari situ satu-satu nambah. Jadi saya jalanin dari mulai Agustus ya, lebih fokusnya itu mulai Agustus.
sampai hari ini tuh udah sekitar 250 orang. Nah, kalau dilihat jaringannya itu pas-pasan gitu loh, masih kemarin toredanya itu juga pas-pasan. Memang di kiri yang di Amerika itu lebih kuat karena mereka sekali belanja itu diamond karena pengiriman ke sini kan kalau dia beli ruby kan tanggung gitu. Jadi sekali masuk tuh diamond. Nah, padahal mereka itu nggak ada yang menjalankan bisnisnya yang di Amerika ya. Tapi mereka pemakai rutin karena di sini orang itu udah lebih sadar kesehatan. Seperti tadi Kak Jasmine bilang kan di sana mah susah banget orang disuruh apa namanya? Disuruh yang udah sakit aja disuruh berobat aja tuh masih mikir gitu. Kalau di sini kita ajak orang sehat masih lebih gampang. Tapi kalau disuruh dia jalanin MLM-nya, network-nya, itu memang agak sulit. Makanya pelan-pelan gitu loh. Nah, dari kiri saya Amerika tuh pelan-pelan ada 2 leader. Leadernya tuh sebetulnya bukan leader ya. Kalau saya sebut itu belum leader karena dia masih belum network builder. Jadi masih hanya distributor lah, masih menawarkan produknya tapi tidak menawarkan networknya. Nah, begitu juga yang di kaki kanan saya di Indonesia juga begitu. Pelan-pelan. Nah, di Indonesia itu Ruby, tapi nggak apa-apa. Ruby itu begitu ada event, begitu upline kita bikin ada acara, wah dia upgrade ke Sapphire atau ke Diamond. Nah, nanti di situ pelan-pelan juga lama-lama kita jadi network kita tuh berkembang gitu. Kira-kira gitu, Gus. Jadi kalau di sini saya bangunnya ya itu siapa aja yang mau, dia mau coba produk, oke. Terus biarpun dia rugi nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi begitu ada kesempatan, itulah kesempatan itu yang kita manfaatkan. Seperti promo kemarin kan, itu betul-betul membantu sekali. Jadi yang mereka ngejar promo itu karena dia masih kurang dikit, akhirnya mereka suruh downline itu update. Nah, momen itu yang kita jangan lewatkan gitu. Karena perusahaan kita ini memang bikin promo itu untuk supaya kita juga dapat income. Selain kita bisa jalan-jalan, kita punya network juga berkembang gitu. Kira-kira gitu, Gus. Iya, Ko Indra hebat juga sih. Maksudnya untuk membangun jaringan sebesar Ko Indra sampai sekarang, itu kok tips-tipsnya gimana ya Ko Indra, boleh bagi nggak sharing gitu? Supaya tetap Ya, bertahan sampai Ko Indra sampai sekarang. ya kalau kita mau network kita atau grup kita berkembang, kita harus ada keep in touch ya. Jadi kita bisa telepon atau bisa follow up kembali kenapa dia nggak jalan, atau produknya itu biasanya kalau kayak yang di Jakarta, tante saya tuh saya teleponin tiap bulan tuh kira-kira produknya udah mau habis, kita telepon gimana perkembangannya apa gitu. Terus karena orang udah tua juga kan, udah di atas 70-an, oh iya produknya udah mau habis, dia pesan lagi gitu. Jadi kita tetap follow up aja. Untuk Iya, yang belum bergabung juga, iya follow up itu yang penting. Untuk yang kita pernah sharing tapi dia belum join, ya kita follow up lagi gitu. Tanya apa kabarnya gitu loh. Nanti dia bisa berkembang lagi, atau dia yang sudah minum pun nggak bergerak, kita bisa follow up lagi. Yang penting follow up aja, Gus. Gitu. Kalau follow up-nya bagus, pasti dia akan, ayo ikut acara ini. Oh, acara ini ada gitu loh. Jadi ikutlah. Biasanya mereka kalau kita follow up terus pasti akan mendengarkan gitu. Ya, betul sekali sih kok. Gimana menurut Nova untuk kalau tanya lagi? Iya, jadi kalau tadi dengar cerita dari Ko Indra, ya memang dari kitanya sendiri juga harus konsisten ya Ko. Jangan kitanya kadang adem, kadang semangat. Jadi memang kitanya harus on fire terus kayaknya ya. Iya, kita harus ini ya, yakin bahwa ini bisnis kita. Kalau yakin ini bisnis kita, ya kita
kita harus cari hot buttonnya mereka, sama kita juga harus tahu hot button kita apa. Misalnya kita mau pensiun dalam waktu 2 tahun, kan bukannya sekarang waktunya pensiun. Kalau tahu-taunya sekarang mandek, kan saya nggak jadi pensiun 2 tahun lagi gitu. Tapi kalau kita yakin saya mau pensiun 2 tahun lagi, ya saya harus follow up, karena ini bisnis saya gitu loh. Sama juga kayak kita kerja di perusahaan kan, kita mau pensiun 2 tahun lagi, tapi kalau dari sekarang kita udah santai-santai, ya nggak jadi pensiun, bisa sebelum pensiun kita dipecat gitu loh. Iya. Jadi itu harus tetap, karena yang penting adalah kita punya why-nya itu apa, terus kita cari hot button orang downline kita itu apa. Misalnya dia belum ketemu hot buttonnya, itu biasanya belum panas ya. Tapi kalau udah ketemu, misalnya, oh saya mau beli mobil, oh saya mau sekolahin anak, ayo kita cari sama-sama, atau saya mau sembuh dari penyakit, ayo kita coba, ini ada produk lagi yang baru, kutsu-kutsi gitu loh. Daripada dia cari alternatif, kan sama juga gitu loh. Nah, di sini perusahaannya tuh udah tepat ya. Udah tepat artinya kalau untuk masalah bonus udah nggak ada masalah, produk juga udah nggak ada masalah. Tinggal kemauan daripada downline itu. Mau nggak dia menjalankan? Kalau dia nggak mau menjalankan, ya paling nggak dia minum rutin gitu. Gitu, Nova. Wah, thank you, Ko. Tadi kita udah denger nih, Gus, dari Ko Indra, ya kan, Toreda. Dalam waktu berapa bulan, Ko? 3 bulan ya? Kemarin dari Agustus ke September itu, pas sampai September kan riset kosong-kosong. Waktu itu posisinya sih masih cuma sekitar 30 orangan ya. Tapi dari September sampai Desember itu jadinya sekitar 180 orang. Dengan 180 orangnya itu kita udah bisa Toreda. Luar biasa. Karena kan satu orang ada beli berapa paket gitu ya. Berapa ini. Jadi Iya. pas mau Desember itu kurang sedikit ya saya push gitu loh. Gitu. Oke. Thank you ya Ko Indra buat sharingnya. Nah Gus, tadi kita udah denger nih dari Toreda, Ko Indra. Kita mau denger juga pastikan pengalaman-pengalaman yang lain nih dalam ngebina tim ya kan Gus. Nah kita boleh dong sharing dari Kak Jen yang Toreda juga ya Kak Jen ya. Nah ini kita nih kayak Nova sama Agus kan lagi ibaratnya lagi merintis ya Gus. Mudah-mudahan bisa penasaran juga nih. Iya, kita penasaran dan ngiler ya Gus. Karena kita udah ngerasain produknya emang luar biasa. Nah, kalau untuk sayang produk kan kalau nggak jalanin ya. Sayang. Benar. Nah, boleh dong Kak Jen, gimana sih? Oke. Kak Jen nih. Oke. Nah, sebetulnya saya mau nyambung aja ya yang tadi dijelasin Indra. Dia dengan tempo 3 bulan ada 180 katakanlah rekanan bisnis ya, yang padahal dia juga nggak kenal. Jadi itu ada level per level sampai sejumlah itu. Artinya di sini duplikasi yang dilakukan oleh Indra dan rekanan-rekanan bisnisnya itu sudah katakanlah sudah jalan secara tepat, dalam artian walaupun kita sendiri nggak tahu caranya gimana ya, stepnya bagaimana ya supaya mereka mau melakukan duplikasi. Tapi tadi Indra juga udah kasih tahu dia karena suka ditelepon tiap hari ditelepon, udah kayak anak sekolah aja di absen. Kamu udah makan pagi belum? Kamu udah makan apa? Kamu udah habis ini apa? Gitu-gitu ya. Jadi itu anggap aja kita bikin itu cara duplikasi sebagai step awal. Jadi step awal itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka yang sudah tergabung, ya. Ini bicara yang sudah jadi rekanan bisnis ya. Rekanan bisnis, lalu kita lakukan follow up-nya itu telepon. Hari ini kamu rencana mau kontak siapa, gitu kan? Jadi kita juga bantu. Nanti dia bilang, oh belum ada, oke cari teman dekat dulu aja siapa.
kamu nggak usah bingung ngomongnya apa, tapi coba di kontak ngomong, nanti kita bantu. Nah, itu artinya adalah sebagai step awal yang juga terduplikasi lah, yang kemarin juga kita dilakukan, Indra juga dilakukan oleh para upline-nya. Nah, itu juga Indra juga melakukan itu sebagai follow up, dia juga melakukan itu. Nah, itu juga yang saya lakukan sih, saya lakukan. Jadi awalnya juga saya sering ditelepon setiap pagi, ada morning call namanya. Dari jam 6 itu kadang-kadang setengah 6 udah ibaratnya masih di tempat tidur aja kita langsung ngomong, langsung lagi ngapain, siap, padahal baru bangun tidur gitu, siap gitu, kayak ngomongnya aja kayak seger gitu. Padahal sih baru bangun tidur dibangunin. Jadi kita ngomongnya seger. Jadi itu artinya merupakan step awal. Jadi nanti di sini kan ada level-level tim saya yang katakanlah yang sebetulnya entah dari siapa, tapi saya tahu walaupun tidak direct langsung. Nah, itu sebagai step awal sebetulnya bisa kita masuk seperti itu. Lalu kedua, menggiring mereka untuk yang saya dapat karena waktu itu memang upline saya yang mengenalkan saya kepada upline-nya lagi, yaitu Ita dan Ana. Jadi dia cuma bilang, nanti ini kenalan nih calon leader saya, kata dia gitu. Jadi supaya jadi leader itu kan kita juga pengen tahu harus diapain gitu kan sama para upline. Jadi ngobrol biasa, mereka ngobrol seperti biasa sampai akhirnya kita bisa dapat, oh rupanya kayak gini, ngobrol-ngobrol dulu sampai dia juga kita ngobrol langsung dia ada ketemu needs-nya saya. Oh kalau gitu gini aja Kak Jen, gini. Oh ya udah oke. Mau ditelepon sekarang? Boleh deh. Ya udah kita gantian bangunin dia juga gitu kan. Nah akhirnya kita telepon. Jadi bisa TikTokan seperti itu, ngobrol. Sampai akhirnya memang dari situ kalau saya lihat itu masih pagi udah berbicara hal-hal yang positif, itu energi positif itu akan terjadi sampai kita mau tidur lagi. Jadi itu sebetulnya ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan ya seperti itu. Nah, tahu-tahu dia gabung, tahu-tahu ada yang belum gabung jadi gabung, ada yang itu. Nah, step kedua itu kalau saya lihat yang di saya ya dilakukan untuk ajak ke Zoom. Memang waktu ikut Zoom aja untuk Dream Team itu saya sendiri. Yang lain tuh belum ada atau ya pokoknya saya juga belum walaupun sudah ada beberapa yang join, saya cuma pengen tahu apa sih makna dari Zoom ini. Jadi apa sih yang ditawarkan atau apa sih yang dikomunikasikan. Nah, di Zoom tersebut saya langsung bilang, oh ini step berikutnya. Jadi orang kan mau lakukan duplikasi itu kan ada step. Kadang-kadang halo. Jadi step tersebut yang berikutnya adalah diajak ke Zoom. Maka itu kenapa waktu itu karena mungkin pandemi ya. Jadi kita diajak ke Zoom. Bisa aja itu bagian dari proses duplikasi. Jadi pertama kita diajak telepon, kedua kita diajak ikut di Zoom. Lalu ketiga kitanya juga di saya misalnya, ayo Kak Jen siapa yang mau dihubungi gitu kan. Jadi saya bilang, oh ya si ini deh. Nah itu saya rasa juga sebagai bagian dari proses duplikasi. Ya, jadi kita menelpon teman yang katakanlah baru join atau belum join untuk diajak ngobrol. Dia ngobrol dengan upline kita. Anggap aja upline kita itu konsultan kita lah. Kan kita kan rekanan bisnis nih sama-sama rekanan bisnis. Nah, ada yang udah lebih dulu jalannya. Dia lebih dulu ikut, maksudnya udah bergabung lebih dulu. Ya kita anggap aja mereka konsultan gitu kan. Jadi ini konsultan saya nih mau ini kita ngobrol-ngobrol. Nah memang kadang-kadang dia masih ada jawaban lah intinya tidak dan oke gitu ya. Kan jawaban cuma dua kan kalau kita ketemu mereka itu ya atau tidak gitu. Tapi itu latihan untuk kita supaya mencari lagi. Bisa aja dalam proses duplikasi itu ada aja hal-hal yang mungkin saya terlalu ngomongnya bagaimana. Kita harus akui,
kekurangan kita kan banyak, namanya juga baru join, emang langsung seperti membalikan tangan langsung ngerti. Nah kalau Indra memang ngerti, memang dia creator untuk multi level. Nah kalau kayak kita emak-emak atau siapapun yang belum pernah dengar kayak gitu, mau nggak mau kan harus belajar gitu kan. Nah berikutnya lagi setelah ngomong di follow up. Yuk, oke deh kalau gitu kita ketemu nih sama satu orang di Amerika, pinjem dong Zoom-nya, nanti ikutan ya, bantuin. Ya sebagai kita pemula itu kan memang nanti akhirnya proses duplikasi itu bisa kita dapat sendiri menurut versi kita. Tapi untuk supaya dia jalannya cepat atau apa, kayak mungkin Indra udah ngerti, dia langsung prak, karena dia udah ngerti apa kebutuhannya. Nah kita kadang-kadang kebutuhan kita ada yang memang cuma mau minum baru tahu, ada yang cuma mau minum aja, ada yang memang mau bisnisnya tapi mau diajarin suka itu kayak aduh nggak ada waktu. Nah di situ sebetulnya seninya untuk sebagai leader mau nggak mau kan otomatis kita bisa terasah menjadi leader kan. Nah, leadernya itu akhirnya kita bisa melihat ada yang cepat, ada yang pakai lama, ada yang lama banget gitu. Oh, rupanya masing-masing punya style sendiri-sendiri. Lalu kita juga lihat kalau ngomongnya di level kita itu nggak cepat. Ibaratnya dia masih ini level umur ya. Jadi nanti kalau kita pun jalanin itu, kita juga harus lihat level umur. Ternyata kalau lebih gampang ngomong sama anak muda karena kita cuma bilang satu, lu mau dapet tambahan nggak gitu, langsung mereka bisa. Tapi kalau udah usia kayak kita ya seperti yang tadi Kak Yasmin bilang, aduh rasanya pengen jitak banget dijelasin begini masih aja. Nah, jadi itu sebetulnya membuat kita latihan ya, anggap aja itu sebagai latihan ya, latihan. Nah, setelah melihat dengan situasi seperti itu, oh rupanya duplikasi itu memang kalau kita fokus itu ada strateginya, ada tahap-tahapannya, ada sampai membuat dia juga yang terduplikasi di bawah katakanlah rekanan bisnis kita itu juga bisa ngikutin kayak gitu. Nah, ketika dia ikutin pasti itu terjadi. Jadi ibaratnya jangan anggap sepele, kelihatannya duplikasi, apa sih duplikasi kayak gitu ya. Tapi gara-gara duplikasi itu terjadi perkalian, seperti Budi Darwin bilang. Perkalian, akhirnya menjadi duit itu menggunung-gunung. Jadi kita juga kalau ikutin seperti yang dia sarankan, mau nggak mau, kita bisa, karena semuanya bisa kok. Kita udah lihat depan-depan mata kita, upline kita, semuanya lakukan terus tanpa henti, dan terjadi dia langsung bisa masuk tiba-tiba jadi naik rank, meraih ranking Torida, ranking Ronin, ranking Samurai dan seterusnya. Jadi itu sih yang pengalaman saya untuk jalanin bisnis ini, karena memang jangan dianggap sepele bahwa duplikasi itu bisa menghasilkan kita miliaran. Itu aja, miliaran. Yang penting cara kita pertama mau melakukan duplikasi itu stepnya kita belajar yang benar. Kadang kita udah punya nih katakanlah di bawah kita udah bisa dapat sampai diamond berapa banyak. Tapi si diamond itu kita harus benar-benar pupuk supaya dia juga bisa melakukan duplikasi yang tepat gitu. Supaya dia lakukan duplikasi yang tepat, benar, dia fokus, nggak keluar jalur, mau nggak mau kan dia pasti dapat duit ya. Mau nggak mau kan kita juga ngajarin seperti yang di judul itu, pokoknya mau nggak diajarin mentor sampai bisa, sampai dapat duit, istilahnya kayak gitu. Ya itu yang saya alami ya. Oke, itu aja. Nova. Tuh Gus, kalau kata Kak Jen tadi, diajarin sampai bisa. Ya Kak Jen, diajarin sampai bisa. Asal kitanya mau belajar, Gus. Betul. Iya, sebelum lanjut, ini aku mau sapa juga teman-teman yang baru hadir juga ya. Selamat siang, makasih udah ikut Zoom juga. Terus yang Natal, yang Easter juga selamat
Easter ya, maksudnya selama Paskah. Happy Easter. Sempat bang Easter Paskah ya, bahasa Inggrisnya. Ya, Pasca bahasa Indonesia. Tapi benar sih, kajian untuk duplikasi itu, untuk mencapai rank itu kita harus dan wajib dan kudu duplikasi. Yes. Nova, selanjutnya siapa lagi ya yang mau sharing kira-kira? Kita biar banyak. Pokoknya ada yang mau ya. nambahin, kayak saya kan nambahin aja, nambahin kata Indra. Tambahannya aja luar biasa, Gus, ya kan? Ya langsung kuncinya. Ya. Wah, kalau tadi ini toreda ya, Gus. Jadi teman-teman semua di kita ini ada yang namanya annual rank ya. Nah, bonusnya ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Nah, yang kayak tadi lagi diomongin ini nih, mereka udah mencapai rankingnya ya. Ada target-target dari perusahaan. Nah, kayak tadi Ko Indra, Kak Jasmine itu udah mencapai nih. Untuk ranking yang pertama namanya Toreda. Lalu ada lagi ya, Gus, ranking yang selanjutnya namanya Ronin ya. Ronin, betul. Nah, di atasnya Toreda ya, berarti. Iya, di atasnya Toreda. Boleh dipanggil aja kali, Gus, biar sharing juga nih. Penasaran. Siapa sih yang suka nelpon-nelponin tiap pagi kayak ayo ngingetin makan pagi, makan siang ya. Sampai ke bawah mimpi loh, Gus. Kalau saya aja sendiri sampai ke bawah mimpi. Mimpinya tuh sampai mau closing 5 paket. Gara-gara setiap hari diteleponin. Bener kata kajian kan, kalau udah dari pagi itu auranya udah positif, ya kan, kita ngomongin hal-hal yang baik, udah ke bawah aja dia sehari sampai ke bawah mimpi loh. Wah, panggil aja langsung deh, Gus. Boleh. Yuk, Nova, siapa? Yang Nova maksud siapa? Coba dipanggil. Oh, boleh nih. Sebelumnya nih, boleh Ci Aida dulu deh. Ci Aida. Bu Aida. Wah, Ci Aida ini, halo Ci Aida. Teman-teman ini luar biasa ya di bisnis ini tuh lintas wilayah. Lintas negara. Jadi mau yang ini sekarang kok nggak bisa yang balik ini gimana ya? Halo Ci Aida. Ci Aida mungkin masih sibuk ya? Masih kayaknya masih sibuk. Masih sibuk ya. Sebetulnya nggak harus Toreda kali di sini, yang hadir bisa aja sharing ya. Boleh. Jadi masih ada banyak loh ini. Siapa tahu mau sharing soal duplikasinya, bener nggak, kayak konfirmasi kayak gitu loh. Silakan mau Kak Ita atau Cilifang sambil nunggu. Halo. Oke, halo Cilifang. Ya. Boleh sharing, Ci? Ya, semuanya ya. Ya, halo Cilifang. Ya, tadi kita udah dengar ya sharing dari Indra, dari Kak Jen gitu ya. Semuanya juga pasti bilangnya diajarin sampai bisa. Tapi memang benar sih teman-teman ya. Awal-awal saya join di sini juga saya sama sekali nggak ngerti ya. Saya hanya diajak oleh Ita. Tapi memang awalnya sebenarnya saya nggak tertarik sama bisnisnya karena saya sudah ngerasa aduh MLM, udah negatif thinking duluan sama MLM ya. Tapi akhirnya Ita meyakinkan saya bahwa di sini sistemnya itu berbeda dari yang lain-lain gitu ya. Nggak perlu belajar terus, nggak perlu tutup poin. Intinya sistemnya sangat simple. Terus terang awalnya saya nggak mengerti teman-teman ya, sama sekali nggak ngerti deh yang namanya sistemnya kayak gimana. Ngomong kita karena ngomong sama saya begini nggak masuk otak gitu ya, benar-benar nggak masuk otak. Nah sampai akhirnya begitu saya join, terus kita bilang
kalau mau ngejalanin bisnisnya, yuk kita ngejalanin bareng-bareng nih, katanya. Ya saya nurut ya, karena saya percaya sama Ita. Saya bilang, ya deh Kak, saya coba, tapi saya nggak janji apa-apa ya, saya bilang gitu ya. Saya hanya sebagai user aja lah, gitu. Karena saya juga kan konsumsi, saya kasih mami saya juga pakai untuk minum, gitu ya, untuk kesehatan sebenarnya, gitu. Tapi ternyata waktu saya bisa ngajak teman, sharing sama teman, ada teman yang join gitu ya, ikut, itu ternyata kan saya dapat konnichiwa, saya baru ngerti, ternyata dapat bonusnya sekian gitu ya. Kalau bonus diamond 550 gitu. Dulunya awalnya nggak ngerti apaan sih itu pairing lah, terus yang namanya bonus sponsor lah, Unilevel, sama sekali nggak ngerti, buta. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita sering dapat konnichiwa, akhirnya saya pelan-pelan belajar memahami sistem dari AFC ini. Dan memang ternyata sistemnya itu simple gitu ya. Kita cuma punya 3 posisi, maksudnya ya ruby, sapphire, diamond, posisi yang mana yang kita pilih, kemudian bonus sponsor, bonus pairing, sama bonus Unilevel gitu, dan ada lagi bonus rank ya, seperti itu ya. Step by step lah teman-teman. Jadi dengan begitu kita mulai menerima konnichiwa, bonus, akhirnya kita mulai belajar. Saya mulai belajar ya teman-teman ya. Dan memang terbukti bahwa sistem ini mudah dan simple ya. Tapi tetap ya teman-teman, jalanin aja sesuai dengan bimbingan dari upline ya. Ini terus terang bisa mencapai sampai rank-rank seperti Ronin itu berkat kerjasama dari teamwork ya. Jadi bukannya karena hebatnya sendiri gitu ya. Oh saya sendiri nih, saya hebat gitu. Enggak seperti itu ya. Tapi ini semua kita ngebangun network, kita membangun tim kita. Kita membantu tim kita. Sehingga mereka semua juga bisa merasakan yang namanya konnichiwa. Jadi bukan karena kehebatan diri sendiri ya. Semua juga saling membantu di sini gitu ya. Jadi begitu sih teman-teman yang saya rasakan di sini gitu ya. Jadi hari ini posisi saya sudah Ronin ya, tetap masih berjuang ya teman-teman. Bukan berarti nggak ada perjuangan, semua juga pasti percaya ya, semuanya juga pasti ada perjuangan. Tapi itulah awal-awal step kita untuk menuju ke Bushido, seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman harap bersabar juga dan lakukanlah apa yang leader-leader teman-teman kasih saran ya, misalnya sering rajin ikut Zoom ya, itu modal ya teman-teman ya, semuanya itu modal untuk supaya supaya kita belajar lebih lagi, karena di sini nggak ada yang namanya istilah saya udah pinter, saya udah bisa. Leader pun juga masih belajar ya, orang-orang yang mungkin ranknya di atas kita pun juga masih belajar gitu ya. Jadi semua di sini nggak pernah stop untuk belajar, karena kita mau belajar dari orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang sharing-sharing dari teman-teman yang lain itu sangat berguna buat kita gitu ya. Belajar dari tim yang lain juga, bagaimana mereka ngembangin bisnisnya, bagaimana mereka ngembangin timnya. Kita semua di sini belajar ya. Jadi dan yang namanya belajar itu pastinya juga nggak mungkin sempurna ya. Pasti akan ada yang namanya up and down-nya. Tapi tetap kita ibaratnya terus mencapai tujuan kita, karena kan masing-masing pasti punya goal masing-masing ya. Jadi udah ada yang namanya goal untuk diri kita masing-masing. Ya udah jalanin aja ya, jalanin, lakukan terus, melangkah terus, walaupun mungkin terseok-seok, walaupun mungkin jatuh bangun, nggak apa-apa ya. Kalau jatuh bangun lagi, jalan lagi gitu. Bahkan ya kalau bisa kita lari gitu ya untuk menuju ke impian-impian kita gitu ya. Dan intinya teman-teman, sekali lagi saya tekankan di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan juga. Pokoknya kalau teman-teman yang baru awal-awal join nggak ngerti, nggak paham, nggak usah khawatir. Semua diajarin sampai bisa gitu. Ya contohnya ini saya inilah yang nggak ngerti apa-apa, yang tadinya cuma user, cuman mau pakai sendiri, ternyata bisa juga loh gitu. Sehingga bisa ngembangin tim bahkan sampai ke Amerika ya. Ke Amerika itu tim Indra itu salah satu dari tim saya juga yang di Amerika ya, dari tim Julia itu dan Mbak Enda sampai ke Indra gitu. Padahal tadi saya nggak kenal sama Indra ya gitu ya. Tapi di sini hebatnya, luar biasanya
kekuatan dari network. Di mana kita semua yang tadinya nggak kenal bisa menjadi sahabat, ya, bisa menjadi partner bisnis gitu, ya. Jadi teman-teman, senangnya saya di sini karena apa? Kita di sini bisa saling membantu orang, ya. Terus kemudian kita punya teman baru, punya partner bisnis yang baru, gitu ya, semuanya ya. Jadi luar biasa deh, gitu ya. Oke, itu aja sharing dari saya, Nova. Thank you ya. Wah, makasih ya Cilifang ya sharingnya. Tuh Gus, kita harus banyak belajar ya Gus. Yang upline-nya aja, upline kita, yang leader-leader kita aja masih belajar. Apalagi nih kita yang lagi merangkak Gus, apa merambat. Betul Nah, sekali. Dan itu juga aku mau tambahan untuk Bu Livang, si Livang yang panggil, itu juga salah satu panutan aku ya, sampai sekarang aku bisa ngobrol, sampai ngobrol di Zoom ini. Karena emang dia yang dorong saya untuk, supaya ayo Gus, untuk bisa untuk first person, untuk ngomong ke publik. Atau sebenarnya aku dulu pemalu, aku nggak tahu, aku backgroundnya finance. Dan sama kayak teman-teman yang sekarang juga nih, aku juga malu juga. Cuman karena emang kita harus punya why di sini, kita ikut bisnis. Yang pasti semua bisnis kita harus punya why, dan termasuk di AFC juga ya. Jadi makanya itu untuk upline-upline yang di sini hebat-hebat, termasuk Cilifang. Jadi itu salah satu motivasi aku juga, bisa aku untuk ngobrol, dan akhirnya kita bisa show untuk publik gitu ya, untuk present ke orang lain yang kita nggak kenal juga. Akhirnya kan lama-lama juga kita belajar dan dari mereka, dan duplikasi terjadi seperti ya Mas Bu Nova. Jadi penting sih untuk follow up juga dari Koindra juga yang tadi follow up, dan interaksi ya antar tim dan kerjasama tim yang solid itu yang pasti penting banget untuk mencapai kesuksesan gitu. Mungkin Bu Nova ada mau ini lagi nggak dari yang mau sharing-sharing lagi selain Cilifang? Oh banyak Gus nih di sini. Lanjut. Banyak. Mungkin Ci Aida udah kosong atau gimana Ci Aida? Halo Bali, mana suaranya Bali? Ci Aida. Halo Nova. Aduh, halo Ci. Lagi ribet tadi. Iya nggak apa-apa Ci. Aku tetap setia menunggu. Ci Aida, boleh dong kita dibagi tipsnya. Ini secara nih Nova sama Agus terutama nih kan masih baru-baru nih. Gimana sih caranya kalau dari Ci Aida? Kita mesti gimana sih Ci Aida untuk meraih ranking tadi? Boleh dong Ci Aida dibagi tipsnya? Aku cerita dulu boleh nggak? Boleh dong. Jadi Aida ini cici saya, ya. Jadi dia domisilinya di Bali. Nah teman-teman tahu kan di Bali itu ada Dokter Yudi. Dokter Yudi itu terkenal. Pokoknya semua AFC semua Dokter Yudi, karena Dokter Yudi juga stokis. Jadi waktu itu, aduh, semua udah downloadnya Dokter Yudi ya. Ternyata Aida bisa loh. Tahun lalu dia juga sudah mencapai samurai. Ya itu aja sekelumit tentang Bali dan Aida ya. Hebat. Enggak lah, enggak hebat. Ya belajar sih, intinya belajar, ya duplikasi juga. Ya tadinya juga saya kan cuman pemakai aja sebetulnya ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ngelihat produk juga bagus, kita juga kan bisa, di sini kan bukan semata-mata cuman uang aja ya. Tapi kita juga bisa menolong orang gitu. Dan kebetulan yang saya sharing semua merasakan produknya itu bagus banget gitu. Jadi dari situlah asal muasalnya kenapa saya jadi menjalankan lah gitu. Itu kan ngomong yang paling pertama ya kita harus rajin-rajin ikut Zoom ya. Terus belajar, banyak belajar. Sampai sekarang juga masih belajar sih, jadi bukannya hebat sih. Kan semua tergantung networknya juga ya. Gitu. Tahu nggak timnya Aida sampai ngeledekin dia Dokter Aida Ya. Wah, luar biasa ya Ci. Buat kita tuh jadi inspirasi ya, cerita-cerita seperti ini
kalau buat Nova atau mungkin buat Agus, buat teman-teman, ya jadi inspirasi buat kita nih supaya siapapun bisa, ya kan. Tadi yang Kaita bilang di awal, tadinya kan Ci Aida bilang, wah itu semua udah downline-nya dokter siapa Kak? Dr. Yudi. Ya, Dokter Yudi ya, Ci. Tapi ternyata Ci Aida malah bikin tim luar biasa juga, gitu kan. Wah, itu... Di sini kan nggak tergantung domisili kadang-kadang ya. Nah, kita kan sampai keluar kota, sampai kemana-mana kan bisa. Jadi saya malah downline saya banyak Jakarta lagi. Jadi nggak cuma di Bali terus lantas di Bali. Kalau enggak ya, nah, di sini kan bagusnya ya itu 4.0 juga ya, yang tadi aku cerita. Iya, wah, thank you. Thank you ya Ci Aida. Ya, sama-sama. Sukses ya buat semuanya. Kita belajar terus ya. Amin, Ya, amin. Amin. Biar kayak Ci Aida ya, Gus, samurai. Iya, pengen. Aida itu ya, kalau dengar ceritanya Aida ya, dia tuh telaten banget. Kalau orang nanya, dia bisa berjam-jam dia jelasin. Pernah juga ada yang marah, ya. Ada yang marah, pokoknya apa nih perusahaan, dia bisa jelasin. Saya representatif dari AFC, dia jelasin, jadi orangnya puas. Tadinya dia udah kayak percaya nggak percaya, maksudnya pengen dijelasin lebih jelas. Bisa tuh Aida tuh jelasinnya lama. Saya bilang, wah hebat lu. Kita mesti banyak dengar, kita mesti tahu ya. Kalau enggak kan digalak-galakin orang itu kita bingung mau jawab apa. Iya. Galak kan Ci orangnya, coba Ci boleh cerita kali Ci biar teman-teman tahu di sini. Ini kan cerita-cerita dari Ci Aida tuh kan orangnya jarang sharing. Padahal yang dia tuh hebatnya apa? Semua dia kerjakan sendiri. Tim-timnya dia handle sendiri. Ayo boleh cerita Ci, yang itu ceritanya Ci, seru deh. Boleh Ci, biar kita kalau ngadepin yang galak-galak, yang nanya banyak-banyak, kita jadi tahu, wah jawab apaan sih, gitu. Ya jadi waktu itu ceritanya orang itu tuh, dia tuh minum ini jadinya ngantuk, jadi dia tuh ngomel-ngomel ada obat tidur atau apa, gitu loh. Terus ya pokoknya ngomong saya baru tahu downline saya punya temen sih, jadi downline saya punya downline. Nah downline saya itu bilang, Ci gimana, ya udah sini ajak saya ngomong. Nah waktu saya jelasin, dia baru-baru juga saya angkat telepon, dia bilang gini, kamu ini siapanya perusahaan? Saya bilang ya saya teman ini, maksud saya sebutlah nama teman saya ya saya menjalankan bisnis ini gitu kan. Nah terus dia bilang enggak, saya mau ngomong sama orang perusahaan. Dia bilang gitu. Terus saya bilang ya apa yang bisa saya bantu. Nah terus dia ngoceh deh tuh. Ini ya, saya kan jelasin kita punya produk tuh kan aman, gini. Terus belakangan dia nanya, dia ada diabetes, bagaimana? Jadi saya jelasin lah pokoknya. Kalau diabetes kok nggak turun, kan kita harus bisa jelasin kan. Udah belakangan, udah saya ngomong jelasin, akhirnya dia mungkin udah jelas. Terus saya pikir saya juga malas ngomong lebih lama lagi, saya cuma bilang udah ya tante juga capek dengerin saya ngomong kan. Saya bilang aja gitu. Terus akhirnya dia terakhir malah baik-baik ya terima kasih katanya. Pertama saya disemprot sama dia, ya gitulah ceritanya. Orangnya galak. Tapi berarti Ci Aida punya hatinya luar biasa ya. Maksudnya niatnya memang mau bantu orang, ya kan? Niatnya hatinya tulus mau bantu, mau sharing kebaikan. Jadi orang pasti yang nerima juga pasti berasa ya Ci. Yang kita sharing itu kan buat kebaikannya dia, gitu ya. Wah keren ya. Jadi harus sabar ya, karena macam-macam orang ya. Dia banyakkan tidur, dibilang obat tidur. Ya gitu lah. Ya macam-macam lah, kan ada juga yang bilang kok di Jepang nggak ada, anak saya kerja di Jepang, kok di Jepang nggak ada. Untungnya saya kan banyak dengar, jadi saya kan bisa jawab waktu ditanya gitu. Coba kalau nggak kan bingung kita mau jawab apa coba. Kenapa di Jepang nggak ada produk ini? Ya kan? Benar-benar. Jawabannya ada di Zoom padahal ya Ci Aida. Kenapa produknya nggak dijual di Jepang? Jawabannya ada di pelajaran tiap Zoom malam. Ya tapi kan kalau dulu kan belum waktu dulu kan
masih belum banyak orang tahu kan cara Iya, jawab juga. benar. Kalau sekarang kan banyak video-videonya udah beredar. Mm-mm. Wah, thank you ya Ci buat Pasti. sharingnya. Iya. Iya, buat kita jangan patah semangat nih Gus. Wah, harus semangat. Berarti Bu Nova, berarti apa kita perlu tahu dong, kita harus punya template. Kalau kita harus, kalau misalnya ada pertanyaan, kita harus tahu nih cara jawabnya. Nah, itu salah satu modal kita untuk bisa sukses juga ya di sini. Bener Gus. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu udah kalau kayak apa Bu Sido Budi bilang kan udah ada ya. Udah baku, iya. Udah baku lah. Udah Pertanyaannya tuh seputar ini tuh udah ada sebenarnya gitu. Kita tinggal mencontoh, mengikuti saja ya. Ya, jadi kalau kayak tadi nanti ketemu, wah kita tinggal copy paste aja jawaban tadi Ci Aida kan, gitu. Oke, thank you ya Ci Aida buat sharingnya siang ini. Nah, lanjut lagi nih Gus, siapa lagi mau Agus panggil? Siapa ya? Todong aja Gus buat sharingnya. Ana aja, kita penasaran Ana, sama Ana. Belum kemalaman Ana. Bu Ana ya. Oke. Dulu aja. Dari Bali kita lari kemana nih Gus? Ke Kanada. Waduh. Jauh kali ya. Jauh kali. Tapi emang kita penasaran banget nih sama Bu Ana yang di Kanada. Dan bisa jalan ternyata, walaupun domisilinya jauh ya, Bu Nova ya. Iya benar. Selamat malam nih. Sorry ya, saya nggak keluar muka ya Agus Nova. Dari tadi saya dengerin juga. Iya. Thank you Aida. Aida kalau udah sharing nih hebat nih. Jadi teman-teman cerita sedikit ya. Mungkin Agus Nova juga udah tahu nih. Nova sebenarnya ini teman udah yang awal nih ya Nova ya. Jadi saya mengenalkan bisnis ini sama Ita awal-awal sekali itu di tahun 2020 ya Ita ya, bulan Mei. Jadi teman-teman bulan Mei tahun 2022 ini anniversary Dream Team. Jadi awal banget dari seorang Ita yang saya cari selama beberapa bulan karena saya lost contact. Jadi Dream Team ini sampai hari ini jadi besar dan luar biasa. Thank you ya Ita, thank you ya tim, semuanya ya. Jadi karena konsistensinya, karena komitmennya Ita, nah inilah terjadilah duplikasi sampai hari ini. Kemudian dari Ita ada Livang. Nah, terus kemudian ada Aida. Jadi Livang, Aida, ini tuh sebenarnya tokoh-tokohnya dari Dream Team. Benar nggak Aida? Kita. Ya. Nah, tuh, ya kan? Jadi teman-teman, jadi bisnis ini sebenarnya kalau saya ngomong ya teman-teman ya, asal kita punya why yang kuat, itu bisa kok, gitu. Dan saya sendiri ada jauh dari Indonesia karena bisnis ini 4.0 ya sampai hari ini saya juga bisa menjalankan gitu. Jadi kalau di sini teman-teman sudah ada dan mencapai ranking masing-masing gitu kan, yuk apalagi nih yang kita tunggu nih, yuk kita coba jalanin dengan lebih fokus, kemudian capai apa yang jadi dream kita sama-sama akan saling ngebantu gitu. Hari ini kemarin ya saya lihat dari Indonesia sendiri ya, di Bandung itu sekarang luar biasa loh, kemarin yang datang 500 orang teman-teman. Jadi artinya di Indonesia sendiri itu pasarnya masih luas banget gitu. Ya sekali lagi saya bilang thank you, kemudian sukses untuk kita semua. Saya nggak bisa ngomong banyak nih, karena di sini udah malam. Sebelah suami saya lagi tidur. Jadi teman-teman, yuk maju bersama. Pokoknya saya akan terus bantu teman-teman, apapun yang teman-teman perlukan untuk maju bareng. Karena di bisnis ini kita nggak sendirian. Gitu, Nova. Iya. Makasih ya, Ci Ana. Makasih juga. Masih standby sampai dini hari kan? Kalau di sana dini hari ya, Ciana ya, standby. Iya, udah setengah satu malam.
Kalau buat kita ini berarti bukti ya Gus bahwa support dari upline kita tuh nggak kenal waktu loh, ya kan? Selalu standby artinya mendampingi kita gitu. Nah ini kan suatu bentuk apa ya namanya bentuk nyata ya dari support konsistensi yang harus kita duplikasikan gitu kan gitu. Wah luar biasa ya. Thank you ya Ciana. Sama-sama Nova. Nova juga harus maju terus nih Nova. Amin, Ini juga cikal bakal dari Dream Team Agus. Kemudian ini saya mau nyapa yang lain ini. Ada siapa ya? Ci Alam, ada Alfat, hai Alfat, ada Cisco. Hai Pak Cisco ya, Francisco. Kemudian ada Kak Jasmine Lala. Cilana, Cilinda ya ini ya, Ciwan. Yuk kita semua sama Kak Jen ya. Ayo, semua pasti bisa kok. Malam-malam udah dini hari ini ya. Iya, udah dini hari Ci, udah hampir jam 1. Saya ini lagi di Amerika jadi agak teler saya. Ya. Gitu. Tapi semangat lah, semangat. Saya ngeliat teman-teman semangat terus semangat. Nah, thank you ya Ciana. Sama-sama Nova. Ini juga apa ya Nova mungkin mau sharing sedikit aja boleh ya Kaita Kak Jen kalau ya boleh dong Nova. Iya jadi mungkin buat teman-teman semua kalau Nova nggak ada Ciana sama Kaita juga ya mungkin 2 tahun tuh Nova nggak ada di sini siang ini gitu kalau nggak apa ya namanya mereka berdua ini selalu ayo Nova pasti bisa gitu udah ngerasain produknya bagus ayo jalan dan melihat mereka begitu buat Nova sih begitu tulus ya. Ya sebenarnya kan kalau kitanya udah ini ya mereka juga nggak dapat apa-apa kalau dibilang ya udah nggak dapat bonus sponsornya tapi karena melihat mereka itu pengen kita tuh maju itu sih jadi nggak ada tuh yang ini pokoknya niat mereka tuh memang di sini tuh benar-benar pengen kita tuh maju semua jadi makasih ya Kaita, Ciana. Mungkin kalau nggak ada ya, Nova nggak ada di sini, Gus. Nggak ada barang Agus. Jadi moderator, udah kabur-kaburan dari kemarin. Untung diikat terus. Saya ngeliat semangat Nova itu luar biasa loh, Nova gitu. Nggak apa-apa teman-teman, walaupun. Nah itulah ya makanya kita lihat duplikasinya ya. Karena mungkin Nova juga melihat dari seorang Ita yang ngajak Nova, udah 2 tahun saya nggak jalan, saya diem-diem aja kok Kak Ita masih ada tetap di sini ya gitu kan. Ana masih di sini, Ci Aida masih di sini, Ci Livang masih di sini. Nah, akhirnya ya lah masuk lagi dia ya Kak ya. Dan indahnya bisnis ini kan jadi walaupun udah 1 tahun 2 tahun belum nggak jalanin begitu jalanin ya ayo maju lagi ya Nova ya. Iya Ciana. Nova nih kongres nih udah barusan dapet diamond nih dari Australia hebat Nova. Makin kinclong aja kamu Nova. Itu kinclong Nova ini di tanah panas. Termasuk ini ya top kenaikan income di bulan Februari kemarin. Congratulations. 7 ya jadi dia peringkat nomor 7 dari Great Dream Team. Keren. Kita sejak dia dapet diamond mukanya kinclong tuh itu. Shiny itu Hanamai loh di mukamu. Ini baru Hanamai belum Sensei suruh. Makin cantik gitu. Promosi terus Gus, kita promosi terus. Hanamai bagus Hanamai. Iya. Ita juga tuh makin ABG aja dia itu. Iya. Umurnya bukan bertambah dia, makin muda terus. Udah dapat jadi balita. Ya, udah dapat cuan pakai Sensei Sur udah tambah kinclong glowing deh, ya kan? Kilau. Berkilau ya Nova ya. Iya, thank you ya Ciana. Sharingnya luar biasa. Kamu mau lihat saya udah pakai daster. Nah, itu daster aja masih glowing, Gus. Ini glowingnya. Udah cuci muka nih. Masih kata Ita, lu ngumpet aja di kamar mandi. Jadi saya di kamar mandi. itu wajah mau tidur loh Gus, masih seger. Tidur ini aduh, udah gak ngapa-ngapain saya. Gimana tuh, produknya luar biasa. Produk luar biasa, bonus luar biasa. Jadi mau tidur aja udah happy.
Ya kalau Makanya promo iya Nova, nggak usah kamu diragukan. makin dapat diamond, makin ada diamondnya di sini Nova. Agus juga tuh. Tuh kan di Aku kamar mandi. Di kamar mandi. Iya. Thank you ya Ya, thank you Ciana buat Agus ya. Agus sharingnya. harus maju terus Agus. Kamu ditanyain Budi Darwin loh Agus. Wah, Nah lo, Budi serem Darwin Gus yang nanyain nanya. Agus. Gus yang nanyain aku serem Gus, langsung Bu Sido, ayo lo Gus. Double Busido. Kejar Nova Gus. juga tuh. Yang ketemu di PIK udah di absenin satu-satu tuh sama Ayo Budi Darwin. Gus, kita kejar. ayo bisa. Amin, Pasti amin, bisa. amin, amin. Amin. Ayo Fat, kita semangat Fat. Iya nih Alfat nih, ya Alfat Semangat ya. kita. Didoain dari sini, semoga bisa semuanya. Oke. Thank you ya Ciana Thank sharingnya. you ya. Saya Iya. matiin lagi ya. Oke. Keluar dari kamar mandi. Wah Gus, siapa lagi Gus? Superstar dikeluarin Gus. Cilana Ini yang tuh. nggak kalah Ayo, seru nih. Cilana. Aku pengen Cilana Gus, Cita kali ya? katanya ada superstar lagi nih. Cita ya. Cilana dulu. Cilana Wah. dulu. Ya, Boleh. Ita nanti gembongnya nanti paling belakang. Kunciannya Oh. belakangan Gus, Kunciannya kunciannya. belakang. Halo Cilana. Boleh. Kita panggil Bulana. Halo Cilana. Nanti kalau bis Cilana Cium Yung juga hebat. Baru dapat info Bulana lagi di jalan. Oh, masih lagi di jalan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Begitu Cium Yung dulu aja Cium Yung. Waduh, Cium Cium Yung Yung. baru mulai. Cium Yung baru mulai dan timnya juga lumayan besar karena Cium Yung kan kontaknya sama saya langsung, jadi aku mulai lihat timnya dia berkembang. Wah, keren. Halo Cium Yung. Halo Nova. Hai Cium Yung, boleh dong Cium Yung sharingnya nih biar kita nih tetap semangat. Jangan sampai kalah sama Cium Yung kan. Aduh, gimana dong Cium Yung bagi tipsnya? Kita bisa aja tuh. Nggak gede-gede amat kok, Nova. Gede lah Ci, itu kan Cici kan jalan 2 kaki sendiri Ci. Wih, hebat Itu loh 2 berawal kaki. dari kecil, 2 beneran. kaki sendiri. Jadi saya bisa lihat karena saya juga udah ngalamin. Yang Iya, Cium Yung alamin itu saya juga alamin. Dari awalnya itu begitu. Dan yang penting, ayo Cium Yung cerita lah, aku yang cerita. Ayo Cium Yung. Mau cerita apa, Kak? Nggak ada yang Iya, diceritain. cerita. Cerita gimana Cium Yung? Cium Yung ya, Cium Yung direct sponsornya 15. Wah. Banyak Ada dong. 15. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Masih jauh, Ita. Nggak apa-apa, Ci. Ntar tambah banyak lagi, Cium Yung. Nah, benar. Ya, direct sponsornya Cium Yung tuh 15. Semua berawal dari direct sponsor, Ci. Nanti 15 itu dari 15 itu akan berkembang. Ya kan? Mudah-mudahan. Iya. Kan saya lagi liatin nih, Cium Yung direct sponsornya 15, sudah mulai ke level 2. Ya, udah mulai ke level 2, Ciheni udah sponsor 2. Ciela Alan juga udah sponsor, ya kan? Kim juga, Kim beli sendiri. Nah, itu berawal dari begitu. Ya, semua tuh dari kita sponsorin orang, kemudian yang kita sponsorin itu mulai sponsorin lagi. Orang. Beranak bercucu gitu ya, jadi dari situ Ci. Iya. Udah punya cucu berarti Cium Yung udah level 2. Iya, amin. Nggak lama lagi mudah-mudahan cicit ya, Nova. Ya, cicit Iya. terus cicit. Jadi awal itu dari orang yang terdekat, orang yang disayangin. Tujuannya Cium Yung tuh dia mau saudara-saudaranya sehat. Makanya saudara-saudaranya dulu yang dia sponsorin. Nah, dari situ dia pelan-pelan ya Cium Yung ya. Dari nanti ada saudara, dari saudara ke saudara gitu loh. Jadi kita di sini bukan dari
wah mesti cari teman, nggak perlu. Cari orang yang mau kita bikin sehat, orang yang mau kita bikin ada yang mau kita bantu supaya dia jadi punya penghasilan. Nah itu Ciung Yung, dia sharing aja, dia nggak pernah jualan, dia nggak pernah nawarin. Lu mau sehat nggak? Ini minum ini, paling cuman begitu gitu loh. Jadi sebetulnya semua tuh bisa kalau ada yang disayangin, kecuali nggak ada yang disayangin, nggak ada yang mau dikasih sehat, ya kita nggak minum aja sendiri gitu loh. Nah Ciung Yung ini dia sharing ke saudara-saudaranya dulu. Dari saudaranya kan punya teman, nah teman dekatnya itu meskipun satu ya nggak apa-apa, satu lama-lama berkembang gitu loh, jadi klub kelapa gading deh tuh, gitu. Ya kan Ta ya? Iya, kelapa gading. Jadi dari tetangga itu Ciung Yung tuh ketemu tetangga gitu. Iya. Pelan-pelan tapi berkembang loh, sekarang itu udah bagus sekali gitu. Tinggal memang kembali kan nanti ada waktunya panen gitu loh, waktunya orang itu butuh. Nggak apa-apa, keep in touch aja terus semuanya, di follow up lagi. Yang udah minum kelihatannya apa, kadang-kadang kan nggak langsung reaksinya, nggak langsung saat itu juga gitu loh. Ada yang tetangga mau cantik, tawarin ini. Tetangga mau sehat, ada orang stroke, kita tawarin karena kita tahu gitu. Ciung Yung tahu ini produk bagus. Melihat orang stroke aja dia bisa tawarin gitu loh. Jadi itulah dia mulai berkembang. Ya gitu kan Ciung Yung ya. Iya Indra. Intinya kita mau bantu orang lain supaya pada sehat. Iya betul. Iya. Wah, makasih ya Ciung Yung ya. Jadi niatnya tuh Gus, kita niatnya kalau kata Ciung Yung niatnya mau bantu orang sehat ya Ciung Yung ya. Iya. Iya. Emang kalau dilihat di sini bisnisnya bisnis orang baik loh. Kan niatnya mau orang sehat, mau saudara-saudara terdekat orang yang kita sayangin sehat, gitu ya. Wah, bisnis mulia ini. Wah, siapa lagi nih Gus? Tadi kalau Ciung Yung udah sharing, kok Indra udah tambahin, siapa nih Gus? Siapa ya? Aku aja deh. Hah? Aku aja deh. Langsung kita keluarin kunciannya nih. Ada yang mengajukan diri. Mari, silakan. Boleh, silakan. Aja. Ada yang mengajukan juga. diri. Ada yang mengajukan diri. Katanya moderator lama banget manggil-manggilnya. Udah gak sabar nih, kapan mau dipanggilnya? Sebenarnya dipancing. Awas Teman-teman Agus ya. Teman-teman, Ya, jadi gini silakan. ya, jangan dilihat dari bahwa oh Betul. Ita udah samurai, oh Ana ada Damio, oh dia duluan. Memang kita duluan, tapi waktu kita duluan juga kita ada yang namanya first step. Ya, semua mengalami first step. Jadi di sini nggak ada semua hebat. Even Bushido pun ada first step-nya. Semua ada first step-nya. Ya jadi kan tinggal kita mau terus apa enggak aja. Masalahnya itu. Kalau umpamanya saya waktu itu nggak terus, ditolak orang, Nova nggak jalanin, terus saya gitu saya baper, saya juga nggak di sini lagi. Bener nggak teman-teman? Ya kan, dan saya beruntung banget saya punya leader anak, dan beliau ini memang dia dulu di Lamborghini juga dia seorang leader, karena memang untuk jadi leader itu mesti berkorban. Ya, jadi teman-teman kalau memang kita pengen tim kita besar, memang kita harus berkorban. Nggak mungkin orang-orang yang egois itu bisa timnya gede itu nggak ada. Ya, even Budi Darwin coba lihat, dia tuh duitnya udah banyak, puyeng amat mau ngurusin kita, bener nggak? Tapi dia mau datang loh. Kenapa? Karena dia pengen saya maju. Dia tahu saya lagi berjuang, dia datang, ya kan? Jadi kalau Agus kumpulin orang, Agus mau minta Pak Budi Darwin, pasti beliau juga akan datang. Kenapa? Karena dia udah ngerasain dia berjuangnya seperti apa dan dia udah sukses. Jadi dia juga pengen yang kita udah percaya di AFC juga sukses. Jadi kita benar-benar di leader di AFC ini. Sekarang mereka lagi di Bandung, kemarin di Jogja, kemarin di Batam, ya di mana-mana loh. Mereka pergi. Jadi kita tuh enak, bisnisnya udah 4.0. Ya kan tinggal kajian kita pernah ya nitipkan ke Anita ya, ke Ardian ya, mereka yang follow up gitu kan. Kita tinggal, jadi mereka juga merasa oh welcome di AFC. Jadi kita betul-betul di sini teamwork.
Dan kita tuh diajarin langsung caranya bagaimana dari yang sudah sukses. Nah, mau di bisnis apa yang bisa begitu? Even di kerjaan pun nggak ada. Kita mesti belajar sendiri, belum ketemu teman partner bisnis, teman partner kerja yang sikut sana, sikut sini, kita nggak tahu, ya kan? Even mungkin kita kerja, atasan kita juga sentimen sama kita, atau nggak senang sama kita, takut tersaingi, kan bisa. Tapi di sini tuh enggak. Semua tuh pengen maju. Jadi saya cocok di sini. Karena nggak ada kita pakai intrik-intrik. Kalau di AFC itu pakai intrik-intrik nggak bakal jadi deh. Ya. Nah, saya awal dari Mei 2020, waktu itu awal pandemi, bener-bener nggak keluar rumah. Tapi saya bayangin ya, orang nggak keluar rumah kan stres ya. Coba kali bayangin waktu awal-awal itu. Keluar enggak, mall ditutup, semua kita udah kayaknya masa depan suram. Udah nggak tahu ke depannya kayak apa. Semua denger si ini meninggal, si itu meninggal, si ini COVID, itu mau itu. Pokoknya udah stres banget lah. Tapi saya dikenalkan AFC, saya punya kesibukan. Saya punya kesibukan di samping kegiatan saya awalnya ngajar. Jadi abis selesai ngajar, saya AFC. Jadi akhirnya waktu tuh lewat gitu aja. Kan ternyata saya juga sehat, saya juga konnichiwa, dapat konnichiwa. Orang-orang udah kelar stres, kelar pandemi begitu ketemu mukanya ada yang stres lah, ada yang kayaknya kusem, bisnis turun. Saya jadi kinclong. Kata teman saya mah, lu mah seger bukan lantaran AFC-nya lu, lantaran lu dapat duit. Amin. Dua-duanya ya teman-teman ya. Saya mau share sedikit. Jadi ini bukan sombong ya, tapi ini saya encourage teman-teman ya. Saya direct sponsor 84, total downline 5.012 teman-teman. Dari mana 5.000 orang saya cari? Nggak ada ya, tapi itu dari duplikasi. Level saya itu kedalamannya udah lebih dari 30 kedalaman. Udah saya juga nggak tahu level keberapa, karena ini dari si ini ke A, si B, siapapun. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi kita jangan pernah berpikir, oh level 1 saya, umpamanya saya waktu itu sponsorin Nova nggak jalan, udah gue mandek. Liva nggak jalan, gue mandek. Aida diomelin orang, Aida mundur, tuh saya mandek. Aduh, saya nggak bisa jalan. Enggak juga. Saya bisa ketemu Kajen. Kajen itu bukan level pertama saya. Ya Kajen ya? Ya kan? Kajen ketemu Lala. Lala juga bukan level pertamanya Kajen. Dari Kajen ke siapa baru ke Lala. Ya kan? Kenapa? Ini indahnya bisnis kita. Teamwork. 2 kaki. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu tidak ada batas kedalaman. Luar biasa. Mau berapa level di bawah kita pun siapa aja. Umpamanya di sini siapa? Ayo Kak Yasmin mau ngegas. Ayo Kak Yasmin langsung aja ngegas. Umpamanya Kak Jennifernya besok-besok tidur gitu, nggak mau jalanin. Gak apa-apa, tetap nggak masalah. Ya, jadi kita di sini benar-benar 2 kaki ke bawah, tidak ada batas kedalaman. Nah, itu poin-poin yang si bawah-bawah kita yang belanja itu akan masuk ke poin kiri dan kanan kita yang kita dapat bonus pairing. Dan luar biasa di AFC ini, membership kita gratis. Kita tidak perlu bayar apa-apa lagi ke AFC. Di MLM lain, capek kita. Tiap bulan harus belanja segini, harus baru dapat ini. Untuk menjadi level ini, kita harus ada segini. Jadi, banyak banget syaratnya gitu. Yang ada kita harus keluar duit lagi gitu. Di AFC tuh enggak. Umpamanya nih, stagnan nih, saya lagi nggak ada income, saya lagi nggak mau jalanin. Sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Begitu saya mau mulai lagi, saya karena posisinya diamond, saya tetap selamanya diamond, nggak ada turun posisi di AFC. Ya, yang ada bonusnya itu berlimpah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar di sini luar biasanya begitu. Ya, jadi di sini Indra kan sekarang dekat sama saya. Teman-teman, Indra tuh teman SMP saya, tapi Indra itu bukan saya yang sponsor. Berapa level di bawah saya juga. Ya kan? Dan saya juga sebetulnya nyesel juga waktu itu ketemu Indra, saya nggak prospekin dia. Kalau nggak level 1 saya tuh dia. Ya, oke. Jadi begitu teman-teman. Di sini benar-benar luar biasa. Kiri kanan 2 kakinya tidak ada batas kedalaman. Kerja dan kerja terus. Jadi saya awal-awalnya, saya itu orang yang terakhir direkrut Ana. Jadi Ana sudah jalan duluan, saya tuh baru belakangan masuk. Begitu saya masuk, saya jalan 2 kaki kiri kanan gitu ya. Ana ngasih tapi user. Maksudnya tidak ada yang jalaninnya tuh semua udah di atas saya waktu itu ya. Nah kemudian Ana full heart, jadi membantu saya tuh full heart. Dia sampai begadang juga, ya kan, untuk bantu saya ngembangin tim.
ya. Saya menjalankan bisnis ini dari awal Mei 2020 tuh saya awal Zoom hari Minggu tidak berhenti sampai sekarang. Tiap hari Minggu selalu ada Zoom. Dan saya terima kasih sama teman-teman yang udah bergabung, teman-teman yang nggak pernah bosan gitu untuk ikut ya teman-teman ya. Jadi saya perlu jelaskan juga mungkin untuk teman-teman yang taunya cuman gini-gini doang, yang ketemunya dia lagi, tapi sebetulnya di luar ini tim saya ini banyak yang Zoom sendiri, yang prospek sendiri, walaupun dia nggak ikut Zoom ke minggu, tapi masih kontak-kontak saya gitu ya. Jadi tapi memang kalau mau jadi leader kita harus konsisten. Ya, kitanya harus konsisten. Saya lihat nih yang di sini ya, Ciung tidak pernah stop, Indra tidak pernah stop, Livang tidak pernah stop untuk ikut Zoom, Kak Jen juga, itu yang akan jadi leader-leader besar. Percaya, saya percaya. Tapi kalau yang hari ini datang besok enggak, hari ini datang besok enggak, itu juga ya so-so aja gitu-gitu aja gitu ya. Tapi yang continue, yang terus nggak berhenti, itu pasti sukses. Ya, kenapa? Orang akan lihat, umpamanya saya, ntar nongol, ntar enggak. Lah, si Nova mau ikut saya juga bingung kali. Ini orang gimana? Tapi kan karena saya ada terus, jadi orang lebih percaya. Gitu teman-teman ya. Jadi sekali yuk, begitu kita mau serius di AFC, ayo jangan pernah berhenti. Teman-teman nih kalau ngelihat di grup ya, aduh saya tuh kalau ngelihat di grup, kita ada grup namanya grup samurai, ya itu dari kantor. Jadi semua yang udah pernah mencapai rank samurai itu semua ada semua di sana. Itu teman-teman itu luar biasa banget deh, di daerah-daerah itu nggak berhenti loh. Jadi teman-teman kita di luar tuh masih banyak ya. Jadi kita mesti gimana ya, dulu tuh di Bandung tuh masih sepi loh waktu awal-awal loh. Sekarang di Bandung tuh ramai sekali. Ini saya share ya teman-teman ya. Ini saya dapat dari grup samurai, karena kita tuh luar biasanya itu ya kan. Ini loh. Jadi kalau ada cara gini jangan dilewatkan teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ngeliat di Zoom, cuma orangnya ini, tapi di luar itu tuh banyak banget. Ya kan? Termasuk yang di Manado, timnya Indra kan, si siapa? Boalin ya. Dia juga kan ikut LOP di Manado, dia lihat besar banget di Manado. Ya kan? Di Papua juga besar banget. Di Bandung juga, di mana-mana tuh besar banget. Nah, kalau udah ngelihat acara yang besar gitu, kita pasti lebih, oh iya ya AFC itu gede. Dan satu lagi yang saya mau tekanin, kita ini perusahaannya benar-benar perusahaan farmasi. Bukan orang cuma mau join AFC, cuma mau sekedar cari duit, itu bukan. Teman-teman, kita kalau ke Singapura, ada satu rak khusus AFC, barang-barang AFC, itu adalah produk dari perusahaan yang kita jalani. Dan kita ini pemegang khusus Utsukushi Subarasi, nanti akan keluar lagi Utsukushi Gold, ya kan nanti akan keluar lagi yang namanya slimming cream buat perut-perut ya, yang perutnya berlemak, itu Anita udah coba juga, Anda juga udah coba, itu perut bisa jadi rata gitu ya teman-temannya. Itu inovasi terus tuh produk-produknya ya. Terus akan Hikari juga yang buat otak, untuk anak-anak juga bisa ya. Kita kan juga di produk Redemption ada kolagen, ada lutein, itu produknya benar-benar Hanama yang tadi Nova bilang, itu semua produk AFC ya. Dan kita juga udah terdaftar di Stock Exchange, berarti bukan perusahaan kacangan. Dan kita ini pemegang license-nya, dan kita worldwide. Sekarang Indra aja di Amerika bisa kok, ya kan? Kenapa kita dari negara asal yang Indonesia kita nggak bisa? Harus bisa. Nah, kemudian next kita akan buka di Malaysia. Jadi teman-teman kalau punya network teman di Malaysia, ayo ajakin mereka untuk jadi pelopor lah di Malaysia, ya. Karena saya percaya banget, semua orang nggak ada yang pakai produk ini tuh kecewa. Kalaupun mereka kecewa, pasti mereka pikirannya dipikir obat. Jadi sekali makan langsung sembuh. Bukan. Ingat-ingat tuh, nanti teman-teman boleh didengar lagi yang Profesor Olaf bilang, saya juga belajar di situ, bahwa kebanyakan orang yang sakit, masuk rumah sakit itu meninggalnya bukan karena penyakitnya, tetapi karena efek samping dari obat-obatan yang dia minum. Contoh, kalau orang udah kena diabetes, pasti kenanya kemana-mana. Bener nggak? Komplikasi. Kenapa? Orang kena diabetes, makan obat terus. Makan obat terus, kenanya ke ginjal. Ginjal kenanya kemana? Ke cuci darah. Akhirnya jadi semua. Ya kan? Itu karena memang
Mungkin kalau mobil mesin rusak, satu rusak ngembet, semua kan jadi rusaknya jadi banyak. Ya seperti itu juga tubuh manusia. Tapi kita dengan produksi produk ini, kita tuh maintain tubuh kita. Saya kalau dengar teman saya, oh ada yang baru operasi ini, operasi itu, sakit ini, sakit itu, empedunya diangkat, apa ya diangkat, wah, ya kan? Saya bersyukur loh sampai saat ini saya tidak ada darah tinggi, tensi saya bagus, semua bagus ya, umur panjang boleh, tapi umur pendek juga nggak apa-apa kalau Tuhan kasih. Yang penting kita selama kita hidup itu kita sehat. Itu yang terpenting. Jadi saya menjalankan hidup saya dengan quality of life ya. Jangan nanti kita begitu umur 60, 70, kakinya sakit, dengkulnya sakit, nggak bisa jalan, tulangnya keropos, ya kan? Jalan mesti dipapa, dituntun sana, tuntun sini. Aduh, jangan sampai ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan orang yang sharing, yang umur 70-an, 80-an masih seger ada, yang umur 50-an di kursi roda juga ada. Nah, pilihannya ada pada kita. Ya kan, teman-teman? Jadi di sini kita sehat. Saya nggak pernah putus asa di AFC. Kenapa? Karena saya niat saya adalah ini produk bagus loh, gitu kan. Nggak beli sama saya juga nggak apa-apa. Saya kasih tahu aja ini bagus, ya kan? Dan rezeki itu nggak kemana-mana, ya kan teman-teman ya. Mungkin di sini kalau ada yang mau tanya boleh, mau tanya gimana nih di AFC, kenapa saya bertahan? Terus terang saya sebetulnya AFC itu nggak ngerti apa-apa. Cuman karena anak ngajak saya dan anak itu full heart ngebimbing saya. Kalau saya udah nggak bisa jawab, saya panggil anak. Kayak dulu Indra nanya bonus junior level kan, aku bilangnya nggak tahu lah by system, padahal saya nggak tahu. Tapi saya tanya, anak-anak, belum jawabin itu Indra nanyanya reward, gue kagak ilmu gue belum nyampe. Jadi di sini ada leader yang selalu bersiap untuk bantu jelasin. Jadi teman-teman kalau mau sukses, ayo cari leadernya, ya siapa aja. Kalau umpamanya direct sponsornya kagak aktif, cari lagi ke atas, cari lagi ke atas, cari lagi ke atas. Nggak masalah. Di sini semua pasti bantu. Ya teman-teman ya. Wah, keren ya. Tuh gue sharing dari kuncian kita yang kita simpen-simpen tadi. Munculnya di Saya tuh prospekin cuma teman dekat. dekat. Saya prospekin saudara sama dekat. Yang pertama saya prospekin ada cici saya Aida. Terus teman dekat saya yang prospekin Livang. Itu. Termasuk Nova ya. Cuma Nova kan tertidur 2 tahun. Jadi Sleeping Beauty dia. Sleeping Beauty. Baru Sleeping bangun. Beauty bagus. Jadi anak SMA yang kabur-kaburan, Sleeping Beauty kan bagus. Ini kayak anak SMA yang nakal loh, Gus, dikabur-kabur. Bilang Zoom, iya, Zoom. Iya, nggak nongol, Gus, kabur. Tapi yang aku paling setuju dengan kita, Bu Ita, itu konsistensi sih. Kita harus konsisten terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita why-nya untuk apa. Konsisten aja juga pasti kita walaupun selangkah demi selangkah, step by step, juga pasti akan menuju ke kesuksesan ya, Bu Nova. Benar. Waduh, keren ya sharing hari ini ya. Jadi teman-teman, ayo yang baru memulai bangun jaringan ya, Cium Yung, Ciheni, Cialan ya, Lala tuh jaringannya udah lumayan tuh Lala sebetulnya boleh sharing dah Lala tuh udah lumayan jaringannya dia juga. Kalau Ya. boleh, Bu Lala bisa di-sharing. Ya kajian ya. Iya, Lala. Belum apa-apa, belum. Aku sih masih belajar. Aku dengerin cerita belajar aja aja, sama Bujan dan Diamond. lain-lain. Belajar Yang lain tari yang lebih baik. senior. Iya, tapi kamu tuh Belum, hebat, aku belum langkah apa-apa. awalnya tuh hebat. Semua berasal dari langkah kecil. Berawal dari bukan apa-apa. Nggak ada yang langsung hebat, nggak ada. Saya juga dulu awalnya pertama Zoom nih, boro-boro banyak orang gini yang Zoom cuma saya, anak, cici saya, ya Aida, terus udah gitu Ardian yang jelasin, yang presentasi itu selalu Ardian yang bantuin, ya sama Livang, itu aja. Nanti orangnya keluar masuk, tapi yang orang yang selalu stay di Zoom saya itu sekarang jadi leader.
Ya kan, jadi gitu. Mau di mana lagi loh bisnis yang kita cuma sekali doang. Apalagi kalau udah diamond ya, itu udah tinggal ngegas sebetulnya. Ya kajian ya? Iya, jadi sebetulnya tinggal kecepatan aja. Mau cepat atau mau lambat gitu aja. Untuk duplikasinya ya. Ayolah, go Siap, Toreda. Bu Jen. Siap. Ayo Gak, Oke. Lala boleh sharing Lala? Siap ya. Ayo sharing dikit Lala. 2 kalimat lah, terus tutup. Sharing kok 2 kalimat katanya. Aku Gimana sih Kak Jen? malu, belum ada apa-apa beneran deh. Belum. Aku dengerin aja. Jangan bilang Dia sih belum bukan- ada apa-apa. Orang kalau Malala tuh closingnya diamond. Gorga diamond. Terus Matias langsung diamond. Amin ya. Yang penting ini sih yang pastinya sih kalau aku sih yang tidak berpikir untuk berhenti sih gitu sih aku. itu benar. Itu aja sih Pokoknya aku. Jangan berpikir untuk berhenti. Itu benar. Jadi jalan terus ya. Oke, nanti Iya, mulai siap, besok jalan terus. rajin diteleponin, bosen-bosen. Iya. Iya, aku makasih banyak banget udah dibantu sama Kak Ita, sama Ibu Jen, sama si Ana. Selalu siap. Aku WA-in kapan aja, nggak kenal waktu, selalu merespon. Belum lagi aku suka keder-keder ya Kak Ita, maaf ya. Tapi Kak Ita sih sabar. Kak Ita sabar banget. Makasih banyak. Iya, pokoknya semangat terus Lala, go Torenda ya. Next Lala harus Torenda, ya. Jadi teman-teman Amin itu ya. Amin, Cilala. Ya. never give up. Pokoknya jalan terus ya. Kan semua kan di grup ada punya nomor telepon leadernya. Kalau perlu bantuan ya tinggal calling aja. Kalau untuk jelasin atau ada pertanyaan yang nggak bisa jawab itu jangan ragu lah untuk telepon ke siapa aja ya. Mungkin kalau mengenai marketing plan ke saya, tapi kalau ngomong bisnis Indra itu jagonya. Kalau ngomong produk Livang sama Nova jagonya. Ya kalau ngomong penyakit Ana banyak contoh-contoh penyakit. Semua orang punya spesialisasi. Terus aku nanya, itu Suba sama Utsu itu dia ngajarin kalau bisa pagi makan Suba, sorenya makan Utsu katanya. Oh gitu ya, kenapa makan Suba dulu? Soalnya katanya kalau orang pekerja, maksudnya biar energik, itu harus makan Suba biar ini stamina katanya begitu. Aku jadi rada rantu juga itu. Bebas sih. Sebetulnya mau Suba mau Utsu mau kapan aja bebas. Tiap orang tuh badannya beda. Kalau aku dulu minum Utsu aku seger, minum Suba aku ngantuk. Iya. Jadi tiap orang beda-beda. Ada yang bilang minum Suba enaknya malam karena kan itu regenerasi sel. Jadi pas kita tidur tuh dia regenerasinya sempurna. Si Yung Yung juga bilang begitu. Nah, jadi itu Makannya sebetulnya nggak ada malam. baturan baku Ci. Kalau saya pribadi Tetap sih pagi makan Utsu Subanya Suba, malam juga udah Utsu Suba. kebiasaan. Dua-duanya saya minum. Nggak masalah. Jadi ini kan makanan sehat bukan obat, nggak ada aturannya, nggak ada. Kapan aja cuman memang yang bagus itu perut kosong di waktu pagi hari sebelum kita sarapan sama malam sebelum kita makan malam. Jadi pas perut kita kosong itu penyerapannya lebih bagus. Kalau kita makan obat kita minum Suba Utsu dulu, baru nanti obat. Jangan obat dulu. Itu ada penjelasan dari Dr. Luigi. Ya, Iya. karena obat itu adalah sebetulnya bukan nutrisi. Obat itu adalah racun. Jadi racun yang dibuat sedemikian rupa untuk mengobati penyakit yang ada keluhan pada kita. Makanya kalau obat kan nggak boleh terus-terusan. Betul. Begitu sembuh harus stop ya, karena itu Iya. kinerjanya beda. Nah kalau Suba Utsu ini kinerjanya adalah nutrisi untuk tubuh. Mau kayak nutrisi kayak makan buah, makan sehat, mau kapan makan itu terserah aja, bebas aja. Nggak ada efek samping, nggak ada apa. Justru kita dimakan dalam jangka yang lama itu jauh lebih bagus. Prinsipnya itu aja. Betul.
Kalau kita sering dengerin dokter, lama-lama kita pinter loh. Benar. Aku sih dulu awal-awal ya, aku catet loh Ciheni. Ciung-yung aku catet punya buku, catet. Kan kita suka lupa. Udah ada umur kan nggak kayak waktu muda. Betul, Apa ingat terus, nggak mungkin. Kita ngomong iya, giliran kita mau jelasin orang kita gap bingung. Iya pokoknya gini nih, suruh jelasin susah kan? Tahu, tapi untuk menjelaskan kembali akhirnya saya belajarnya gimana? Saya dengerin Zoom, saya denger berulang-ulang, saya catat. Saya denger berulang-ulang, catat. Lama-lama saya pintar. Saya belajarnya gitu. Saya catat semua mengenai AFC. Pertama foundernya siapa? Saya tulis semua. Kajian juga bikin catatan kan kajian ya? Semua leader-leader semua bikin catatan. Kita bikin catatan, punya buku untuk kita belajar. Kayak kita sekolah aja kan punya buku catatan. Kalau nggak mana apal, apalagi umur udah ada. Catat. Betul. Ini aku ada buku sampai udah yang seri kedua nih. Udah tentang Q&A, answer AFC. Wah, ditatat semuanya. Iya, aku juga begitu. Makanya udah buku kedua. Ayo, yang mau serius di sini bikin catatan. Kalau ada apa dicatat, karena kalau kita udah nyatet, kita pasti ingat. Sampai aku pisahin SOP 100, manfaatnya ada berapa, Utsukushi, paten manfaatnya ada berapa. Keren. Belum yang kecil-kecil gini, banyak banget. Yang kecil-kecil gini aja banyak tuh. Contekan. Tuh, makanya kajian Torenda. Umur 60-an Torenda lo keren lo. Ayo aku Keren. kajian. Keren. Kak Jen. Keren. Catatan itu udah 2 buku yang kedua. Karena kalau baru awal kan apa ya diulang-ulang lagi. Nah, yang udah berikutnya udah ngerti, dibikin gini lah, dibikin gitu. Terus poin-poin aja lalu nanti ngomong sendiri. Buka di Facebook juga ya, Facebook kantor, teman-teman tahu semua kan Facebook kantor itu banyak video-videonya. Jadi tiap rekaman juga. Dokter tentang apa itu semua ada. Ada. Jadi kita belajar cancer tuh apa, terus produk kita dengan cancer tuh hubungannya apa, dan bagusnya tuh gimana, terus apa yang bisa, apa yang enggak, itu kan karena dokter menjelaskan dari segi kedokteran. Jadi kita tuh produk kita bukan abal-abal dan bener-bener kita pabrik farmasi, makanya kita dokter pun berani untuk ngomong, karena kan ada paten fungsi, bukan asal-asalan. Gitu teman-teman. Kedua nih, Ita. Ya. Kedua nih. Tukang ayam yang dulu aku suka tawarin nih. Sekarang dia jadi nggak enak sama saya. Dia kalau saya lewat nih ke pasar yang saya suka kunjungin tuh, dia kan jual ayam kampung. Sekarang dia pura-pura nggak ngeliat saya. Ya udahlah, saya antepin aja lah. Kalau saya enggak, saya tegur, hai, gitu aja. Tegur aja ya? Iya sih, tegur aja. Nanti dia makin nggak enak beli deh. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak enak, ya udah dia tuangin aku cuekin lagi. Kitanya jadi baper, jangan anggap aja nggak ada apa-apa. Iya. Jangankan tukang ayam, Bu. Ya. Kita jelasin aja ke saudara sendiri, lama-lama memang lu tukang jualan deh. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Coba Aida, dulu saya punya cici satu lagi. Jadi waktu itu kan dia prospekin cici yang si Susan kan, inget gak dia ngomong, lu jangan ngomong AFC lagi, kata gue udah mau muntah ya, dia bilang gitu. Cerita ada Aida nih. Kita kan bersaudara. Kita 5 saudara. Jadi kalau satu ada apa tuh, satu ngoceh tuh semua ikutan gitu. Aku kan duluan, aku ajak Aida. Aida sama aku tuh deket banget. Jadi Aida tuh sama aku tuh cenderung apa kata iya dah. Sebetulnya teman-teman aku buka rahasia sedikit ya. Aida mau join AFC tuh karena dia sebetulnya ingin membantu saya dari segi ekonomi. Karena kan saya single parents dan saya nggak punya perusahaan, dan cici saya ini suaminya tuh ya konglo lah gitu ya. Jadi dia tuh sebetulnya bantu di AFC tuh cuman dia ngomongnya gini ke anak. Yang penting kita dapat duit kan, dia gitu. Jadi sebetulnya tujuan dia itu untuk bantu saya awalnya. Tapi ternyata dia cocok produknya, kasih tahu temennya juga cocok, ya dia juga happy karena orangnya seneng nolong. Nah kemudian dia bilang, lo nggak prospekin si Susan? Gue bilang nggak mau, gue takut.
Harus diomelin. Terus gitu, Aida yang protekin, dia bilang apa, Ci? Udah lu jangan ngomong SOP lagi dah, gue udah mau muntah denger. Gue kaget, padahal gue baru ngomong sekali loh. Karena si mama juga ngomong, semua ngomong, jadi dia udah enak duluan. Tapi sekarang dia user. Sekarang sekali beli 12 box terus, gue jadi bingung. 12 box, karena ke satu anak dia itu palanya botak ya, jadi kebotakan ya, itu mulai numbuh. Numbuh, rambutnya numbuh. Terus begitu dia juga di sininya tuh, di lehernya tuh kayak si Chris kan kayak ada alergi gitu kan, kayak suka merah-merah gitu tuh juga bersih. Terus kan aku bilang, Ci, ini bagus tuh untuk maintain kesehatan, kan dia juga ada umur ya kan. Terus dia gini, akhirnya dia minum, Ci, saya suruh bagus, beli, Ci, ini bagus, beli. Akhirnya kalau beli 12 kali dia nungguin Utsukushi Gold. Iya. Kalau ada Utsukushi Gold datang bilang ya, kata gitu. Jadi dia nggak mau jalanin bisnis, tapi dia konsumsi loh. Awalnya bilang, awalnya jangan ngomong SOP ya. Gue udah enak, pengen muntah, pengen muntah loh. Sekarang dia pengen makan dia. Orang, aku ingat cucu. Nanti kamu habis itu kan dia dari luar kota, dari Jogja ke Jakarta. Kamu minum ini ya, Utsu ya dek, supaya nggak itu orang. Utsu lagi, sobat lagi. Itu ya, itu anak kecil. Dia enak dengerin. Dia enak dengerin nenek ngomong terus. Iya nih, jadi kalau orang gituin jangan berkecil hati. Biarin aja. Nanti lama-lama dia lihat Cihani masih di situ juga, ntar dia nengok. Kan Ardian bilang dia jalanin sopnya, temennya ngeledekin dia, lu sop kambing lah, sop apa lah, buntut lah, diledek-ledekin. Ya kan? Tapi memang bener loh. Tadinya saya paling takut makan daging ya atau apa. Sekarang mah santai aja, ada rendang, santap. Ada sop, soto. Tuh Indra tuh, jualan makanan enak, dia promosi tuh, Dra, ayo Dra, gimana Dra, promosinya Dra? Pak, kalau misalnya, kalau ada yang kayak begini gimana? Kan aku kan sering nelfonin nih sama orang nih yang di Bandung ya. Kan dulunya dia kasih respon, oke deh nanti dia mau deh, nanti saya transfer ya, saya transfer. Saya tungguin nggak transfer, tuh saya jelasin lagi, dah ikutin aja dulu. Ke Zoom, aku udah kirimin tuh, udah ikutin. Terus aku tanya lagi, gimana ada ikutin Zoom? Bagus kok katanya. Ya udah, kalau bagus bergabung yuk jadi member. Kamu juga jadi sehat, apa-apa aku udah jelasin begitu. Sekarang malah dia jadi, kalau aku teleponin nggak diangkat-angkat. Nah, solusinya gimana tuh, Tak? Biarin ada tuh orang kayak begitu, orang Bogor. Biarin aja, Ci. Begitu tuh pasti ada. Tapi aku juga pernah ada, tapi nanti ada yang begini, Tak, gue denger AFC lu makin sukses ya. Dia dengar dari orang lain. Udah gue join deh, gue menyerahkan diri meluh, kata gitu ada Ci. Awal-awal perjalanan kita tuh pasti berat. Tapi begitu kita udah di AFC, kita udah punya tim itu, buat aku yang begitu-begitu juga cuek amat. Kayak Nova dulu uber-uber gue uber-uber dia nggak mau juga nggak apa-apa, tetap aja kita baik. Akhirnya, akhirnya belakangan Nova melek sendiri. Kemana aja gue 2 tahun ini ya Nov ya, kata gitu kan Nov? Iya. Nah, apa yang terjadi kalau sayanya baper? Nova kan sama aku deket, tapi dianya kabur-kaburan terus gue baper gitu. Saya quit, ya quit juga. Semua quit. Nah, biarinin aja Ci, nggak apa-apa Ci. Nanti kalau Cici konsumsi terus ya, Cici kan baru nih, kalau udah konsumsi setahun, 2 tahun kayak saya, perubahan tuh akan terlihat. Januari sih baru konsumsi. Maksudnya Cici nanti akan orang melihat perubahan di kita nih, perubahan kita nih. Kayak teman aku aja kemarin waktu di PIK tuh ada yang satu kan belum. Tak, kok rambut lu tebal banget sih Tak? Katanya gitu. Kulit lu sehat ya, bagus ya. Gue bilang ya minum ini ya gini ya. Ya deh ntar deh gue deh katanya. Biarin aja dia ngomong ntar walaupun belum beli. Nanti one day juga dia akan. Ya kita kan ibaratnya orang promosi ya. Kalau kita lihat billboard iklan, emang semua iklan semua orang pasti beli kan? Enggak. Betul. Tapi kan kita dengar lagi, lihat lagi, lama-lama penasaran. Aku coba gitu kan. Seperti itu. Yang penting kita announce saja terus, Ci. Ya, orang ada yang juga. ada yang setuju, ada yang enggak. It's okay, jalan aja terus.
Kemarin juga ada gini, kita yang kemarin yang grup si suka nih ada salah satu orang dia bilang begini, Bu Heni itu kulit Ibu Heni bagus banget katanya. Oh iya saya dari muda juga perawatan, saya nggak bilang pakai sensor suruh, saya nggak enak, saya nggak enak. Terus Ya yang karena prospeknya kan dia dari kagak pakai pertamanya kan lagi ya. kita Ci, nggak ngaku gitu ya. yang prospekin Cici kagak pakai lagi jangan-jangan. Yang protekin aku enggak, dia nggak make. Iya, banyak orang yang begitu. Nah, itu biasanya mereka lebih susah jualnya. Dia pengen tahu saya kulitnya bagus pakai apa aja, dia mau ikut seperti itu. Padahal kan kalau dia mestinya dia yang Cici yang prospekin tuh. Ya, Kalau saya Ciheni bilang langsung pakai masuk. sensor suruh, entah dia kaget. Aku Ya kan nggak nggak apa-apa enak. sebetulnya. Iya. Di tanggal 30 dia mau ngadain pertemuan lagi. Kamu harus ikut ya. Saya jadi bingung. Yang ngomong aja yang Indra ajarin. Iya. Iya. Ya udah saya pikirin dulu dan nanti saya ngomong gitu apa yang Indra Aku tuh kasih ya, tahu. tadi Cihani ngomong ini, aku tuh pulang-pulang aku tuh baru mikir ya. Ternyata yang gue minum yang dikasih adek gue tuh sama sama lu gitu loh. Cuman kan dikasih kita nggak perhatiin. Gue juga nggak tahu, cuman adekku bilang ya udahlah kamu bohong-bohong sekalian udah. Kalian ya. Pura-pura nggak tahu aja ya. Biar Pura-pura tuntas. nggak tahu caranya gitu lah, terus gimana? Biar tuntas ya Kak Ita, nggak berkelanjutan. Jadi enak Iya. sana sini. Jangan bohong, ditutupin ke bohong, kita jadi kucing-kucingan, bilang aja nggak tahu aja. Ternyata yang aku minum tuh ya produk kamu loh. Aku pas pulang gue lihat-lihat, kadang-kadang kita nggak ngeh, bener nggak? Apalagi kalau kita belinya bukan beli sendiri, kita kan nggak ngeh. Ternyata ini sama ya gitu aja, Ci. Iya. Oke, nanti aku Mendingan ngomong gitu sebelum deh. Cici yang telepon dulu. Ngaku duluan. Aku Cici salah, yang telepon aku dulu. dosa. Aku pengen ngomong nih malu, tahu nggak? Gue baru ngeh nih, yang adek gue kasih tuh sama loh malu. Nih ada di rumah gue cekrek udah. Iya. Ya boleh juga sih idenya itu. Udah gitu aja lah. Wah, udah Oke. dapat jawaban ya Ciheni ya. Iya. Mantep deh ya, nggak usah ragu. Makasih ya. Thank you, Indra, Ci. Nova, Indra, Kak Jen juga. Iya, thank you Ciheni. Iya. Semangat, Wah. pokoknya semangat ya. Ini sih masih semangat terus, masih nawarin terus. Kayak kemarin juga kita janjian, orangnya lagi ini kebaktian di gereja, ya udahlah. Kita nggak bisa ngomong, masa kita mesti maksa-maksain. Waktu masih banyak kok. Iya. Nggak apa-apa Ciheni, ntar pasti ada kliknya. Kalau kata Kak Ita tuh ada waktunya. Kalau tadi Ko Indra juga bilang ada waktu panennya. Sekarang masa Ciheni lagi naburnya. Oke, thank you ya Ciheni. Ya, sama-sama Nova. Iya. Gus, masih ada Gus? Masih. Wah. Udah lengkap semua ya Gus? Saya menyimak saja. Wah, udah lengkap semua nih Gus nih. Tadi dari siapa Gus? Kita Ko Indra, ada Kajen, Ipang, ada Ci Aida, ada ini. Wah, tadi gimana Gus? Dari Ko Indra dapat apa nih Gus? Iya, dari sharing-sharingnya para Toreda dan yang sukses-sukses di sini. Kalau dari Ko Indra, poin yang kita bisa ambil nih, kerja sama tim itu penting ya, teman-teman. Kita semua saling bantu, terutama kita mesti follow up terus nih, downline atau prospek. Walaupun dia sudah member, tapi kita tetap harus follow up supaya jaringan semakin besar. Terus kalau untuk kajian, gimana untuk poinnya dari Bu Nova? Ya, kalau tadi kita udah dengar juga ya, kajian udah paparin sharingnya, ya itu kita harus gali needs-nya ya. Kita masih tahu why-nya, kita masih tahu needs dari calon member kita, atau bahkan kalau dia udah member jadi downline kita udah harus tahu. Dan kalau kajian juga tadi bilang proses duplikasi, copy paste-nya itu yang kita harus jalan ya. Apa yang upline-nya sudah lakukan, itu yang kita juga harus lihat dengan style-nya. Nanti akhirnya kita akan ketemu
stylenya kita masing-masing. Nah, lanjut deh. Tadi kalau Ko Indra udah, Kak Jen, terus kalau dari Cilifang dapat apa nih, Gus? Dari Cilifang. Ya, kalau dari Cilifang sendiri, duplikasi itu penting kalau kita mau capai ranking ya. Itu apa namanya, rank. Jadi kalau kita mau memulai duplikasi, itu sesuatu langkah awal kita menuju kesuksesan. Iya. Nah, terus tadi kalau Cilifang udah dari Ci Aida ya. Kalau tadi boleh disimpulkan apa yang dari Ci Aida sharing itu, kalau Ci Aida tuh niatnya satu ya, dia pengen bantu orang. Nah, dari edukasi tentang produk kesehatan dari orang-orang terdekat dia pengen orang-orang terdekat itu sehat, sehingga dari upaya dia membuat orang sehat adalah niatan dia berlanjutlah ke downline-nya juga melakukan hal yang sama dengan Aida. Jadi mulia ya ininya membuat orang ingin berbagi kebaikan. Itu dari Ci Aida. Nah, kalau dari Ciana gimana nih, Gus? Ciana kebetulan kan domisili dari Kanada, mungkin lebih ke arah, karena bisnis ini kan 4.0, jadi kita bisa menjalankan di mana saja tanpa ada hambatan. Bahkan di Kanada, sampai ke Kanada pun masih bisa menjalankan dan sukses lagi. Gitu. Iya. Nah, kalau dari Kaita, nah ini kuncinya dari Kaita nih ya. Dari yang udah 2 tahun dia merintis Dream Team sama Cilifang, satu ya yang kita harus ini sebenarnya kuncian mental kita nih buat yang member-member baru yang mau jalanin ya, nggak boleh baper tuh. Jadi walaupun apa yang kita sharing mungkin orang belum saat ini juga oke, mau jalan. Tapi kuncinya Kaita dan upline yang lain itu tetap konsisten, tetap rangkul, tetap dia menunjukkan eksistensinya. Sehingga ketika orang itu mulai ngeh lagi, dia tetap masih ada di bisnis ini. Itu Gus. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong soal konsisten juga, Kaita juga ngobrol juga, karena konsistensi adalah kunci kita menjadi leader ya. Dan otomatis pasti sukses kalau konsisten. Dan juga untuk Bu Lala juga ada sharing dikit, dan itu sangat singkat dan sangat bermakna. Never quit. Jadi kita nggak pernah mau berpikir untuk keluar dalam bisnis ini. Itu salah satunya juga, ya Bu Nova. Iya. Jadi buat teman-teman semua, kalau saat ini sedang merintis, sedang berjalan, dan belum, jangan menyerah. Tetap ya Gus ya, tadi kalau Ci bilang ya, tetap jangan keluar dari bisnis ini. Tetap lakukan, jangan berhenti. Gitu ya, maju terus. Gitu ya Gus? Iya, dan juga yang terpenting adalah kita dapat saran dari Bu Kajen ya. Kita harus buat catatan nih, supaya kita bisa aplikasiin terus-menerus. Kadang kan kita kalau misalkan udah ikut terus lupa. Ada juga karena faktor usia juga. Jadi kita perlu nih, walaupun muda atau tua, kita tetap harus buat catatan. Iya. Wah, lengkap banget ya. Lengkap banget hari ini pokoknya. Sekolah. Lengkap banget. Besok ada ujian loh, Gus. Ada door prize ya. Wah, thanks banget ya buat sharing hari ini. Gimana Nova kemarin, sekarang aku ganti mau interview Nova sebelum kita tutup ya. Kan Nova kemarin jadi top nomor 7 yang income-nya naik dari Februari ke Maret, terus dapat hadiah 1 Hanamai dari Busido. Udah terima belum barangnya? Barangnya belum, tapi udah dapat notifikasi dari ekspedisi Lion sedang on the way. Wah, terus gimana rasanya? Coba Nova cerita. Kaita malu, masih ranking 7. Tapi buat Nova, seberapapun hasilnya itu... Ranking 7 dari 5.000 orang kan lumayan. Ini lebih dari 5.000 kajian dari Great Dream Team, dari timnya Ardian. Nah iya kan, itu 10.000 orang tuh. 7, nomor 7. Iya, makasih ya Kaita, Ko Indra, Kak Jen, dan semuanya di sini.
yang Nova rasain itu benar-benar ya dalam waktu, mungkin Nova boleh dibilang anak yang hilang, anak kabur-kaburan, tadi Kaita udah bilang. Dan Nova mulai, oke nih, kayaknya mulai jalan nih, malu rasanya kayak ditampar sama Kaita. Ketika ketemu lagi, Kaita masih berjalan dan teman-teman yang lain udah beribu-ribu langkah ke depan. Kayaknya muka ini kayak ditampar, kemana aja gitu. Dan seberapapun yang Nova dapat, ya Nova mengucap syukur. Nova cuma ingat pesan dari upline, kalau Ko Indah tadi bilang saat ini mungkin saat menabur, saat menanam. Mungkin kemarin-kemarin waktu nawarin atau berbagi cerita kebaikan itu orang juga belum nengok. Orang bahkan ada yang berbulan-bulan, mungkin waktu awal 2 tahun lalu Nova udah ngomong, tapi baru ngehnya kemarin. Ternyata upline kita tuh ngomong bener loh, gitu. Kadang kita nih mungkin yang masih baru-baru suka nganggep, aduh bisa nggak ya? Aduh kayaknya nggak bisa lah gitu. Tapi ternyata ketika kita ikut aja yang tadi Kak Jen bilang, semua apa yang tadi bilang ya proses duplikasi, copy paste, nurut aja. Ternyata kita bisa. Pelan-pelan pasti Tuhan buka jalan. Itu sih kalau saya lihat nggak ada kalau kita berusaha ya pasti Tuhan udah buka ya jalannya, tinggal kita masih mau terus jalan atau ketika seperti tadi Bu Heni bilang ada pedagang ayam cuekin kita, Nova juga ketemu yang kayak gitu. Tapi ya udah ingat aja kalau udah nahan-nahan kesel, telepon Kaita tadi aku gini. Kalau ke teman tetap iya nggak apa-apa kok, iya nggak apa-apa, yang penting lu sehat ya gini. Padahal mah dia udah ngomongnya, ini pasti si Nova jualan gini. Nggak apa-apa, Nova tetap senyum, tetap iya besok kan tetap Nova calling lagi. Tapi nahan keselnya Nova tetap harus ada pelampiasan kan, nggak bisa tahan sendiri. Nah ternyata morning call itu buat Nova sangat bermanfaat gitu. Itu ibaratnya membangkitkan yang tadinya tuh apinya, kalau ibaratnya ya apinya tuh udah mulai padam-padam, kecil-kecil gitu, ketika denger, ternyata Kak Jen bisa closing lagi, ternyata kok Indra bisa loh, dapat diamond lagi, dapat safir lagi. Ya, itu membuat hati itu, ternyata kita kalau berusaha, pastilah Tuhan akan kasih jalannya. Itu sih, jadi terima kasih buat supportnya selama ini, buat Zoom-nya, Ko Indra yang tiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, itu juga sangat membantu buat kita mengenal produk lebih dalam, tahu marketnya lebih jauh lagi. Itu sih. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai September loh, ini kita masih ngumpulin poin yang buat sponsor-sponsor ya, masih lama ini. Ayo dikejar cruise-nya. Jadi kalau kita sponsorin orang itu satu box 75 BV, di total akumulasi selama 6 bulan mencapai 7.200 BV, kita dapat cruise ke Phuket. Atau kita masih akumulasi 14.400, kita dapat jalan-jalan ke Eropa. Teman-teman, ayo apalagi member yang lagi bangun jaringan awal-awal, kan bisa kalau bangun jaringan awal itu kita banyak sponsor-sponsor orang, ini potensinya besar. Ini saya cerita sedikit, waktu tahun 2020 saya baru join itu saya top king out sponsor peringkat, saya tuh sempat peringkat ke-5 loh, tapi akhirnya saya turun ke peringkat ke-7. Ini saya screenshot dari kantor punya. Waktu itu saya masih awal, saya ada di rank 5 deh. Ya, terakhirnya yang menangnya kan si Yanti Gunawan tuh. Itu naik turun gitu ya. Jadi waktu itu saya juga nggak nyangka saya dapat king out sponsor kayak Nova tuh, nggak nyangka kan dapat nomor 7 ya Nov ya. Itu akan jadi momennya Nova untuk ingat-ingat, ini momen saya waktu itu. Saya juga, Nova cerita kemarin, Nova terharu, aku juga waktu itu aku terharu, aku begitu kaget begitu nongol di King of Sponsor nama saya ada, saya itu kaget banget, saya sampai nangis waktu itu sama Nova. Makanya waktu kamu nangis I feel you. Gitu. Saya nggak pernah nyangka. Tapi waktu itu aku kan lagi kencang-kencangnya sponsorin orang, kemudian Adian bilang, Ci Ita, waktu itu saya udah sponsor sekitar 30 orang. Ci, itu yang orang-orang udah join di follow up, bantu mereka supaya mereka juga maju, jangan keasikan sponsor terus. Jadi kita mesti take care orang yang sudah percaya sama kita bantu mereka untuk dapat konnichiwa. Di situ tim kita besar. Ya, itu kuncinya. Oke, thank you. Luar biasa. Oke, Kak Jen.
nggak berasa ya, udah berapa? 2,5 jam. Foto-foto dulu dong. Foto-foto dulu. Oke. Sebelum tutup. Ayo kamera Foto dulu. nyala. Ayo yang pakai daster. Yang lagi jalan-jalan, foto dulu, foto dulu. Ayo kok pada nggak keluar, mukanya cuma kita doang berempat. Ayo dong mukanya. Nah, Kak Jasmine, Ciheni, Indra, kopi orang mulu Indra. Ayo. Hai Sisko, lagi di jalan ya Sis ya? Iya, lagi di jalan, nggak apa-apa. Harus stop. Ya. Oke. Thank you semua. Ayo Sisko, kita ngegas ya, Sis. Yep. Kapan Thank you, mau ngegas? Kita mulai ya. As soon as possible. Oke. Oke. Thank Ayo. you semua. Selamat hari Semua. Minggu. Selamat Pasca yang buat Bye. merayakan. Bye. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.